Tenda nasinya ditabrak mobil mewah. Pemuda miskin ini justru mendapat ganti rugi dengan dibangunkan sebuah resto oleh CEO kaya raya untuk berjualan lagi. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit masih dilapisi kain beledu hitam kelam, dihiasi bintang-bintang yang sudah mulai redup menyerah pada fajar. Dingin pagi menusuk tulang, tapi Wahyu sudah terbiasa. Naparnya membentuk awan putih kecil di udara, ritme yang sama dengan desingan roda gerobak kayunya yang reot di aspal sepi. Semoga hari ini lancar, gumamnya dalam hati, sebuah mantra yang diucapkannya setiap pagi sejak 3 tahun lalu. Gerobak itu bukan sekadar gerobak. Ia adalah sebuah sejarah. Kayunya yang sudah menghitam menyimpan aroma keringat ayahnya, Pak Sardi, yang selama 20 tahun lebih mendorongnya sebelum akhirnya terserang stroke dan meninggalkan Wahyu dengan beban yang tiba-tiba terasa sangat berat. Di usia 20, Wahyu harus menggantikan posisi ayahnya sebagai tulang punggung keluarga, merawat ibu yang jantungnya lemah, dan membiayai sekolah adiknya, Rani, yang masih duduk di bangku SMA dan bercita-cita kuliah. Setiap ngahan gerobak yang terdengar bagaikan detak jantungnya sendiri. Di dalamnya, tersimpan periuk-periuk baja yang berisi nasi kuning hangat, ayam goreng crispy dengan bumbu kuning yang meresap, telur balado, tempe orek, dan sambal teri Medan yang pedasnya bikin melek. Semua resep turun-temurun. Warisan yang lebih berharga daripada uang bagi Wahyu. Dia sampai di sudut strategisnya, persis di depan pagar tanaman sebuah gedung perkantoran berlantai 30 yang megah, The Arta Wibawa Tower. Kawasan ini adalah dunianya yang lain. Dunia jas dan dasi, kopi espresso, dan percakapan tentang saham. Dunia yang hanya dia saksikan dari balik gerobaknya. Tapi di sini, antara pukul 6.30 hingga pukul 9, mereka, para karyawan yang terburu-buru, adalah sumber penghidupannya. Dengan gerakan terlatih, dia membuka tenda biru lusuhnya yang sudah bolong di beberapa bagian, memasang tiang-tiang penyangga, dan mengatur periuk-periuk berisi makanan di atas gerobak. Aroma kunyit, serai, dan santan segera menari di udara pagi, mengalahkan bau aspal dan polusi. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Aroma ini adalah aroma harapan. Pembeli pertama datang, seorang bapak-bapak setengah baya dengan koper kecil. Nasi kun seporsi, yu. Ayamnya paha saja, katanya ramah. Seperti biasa, Pak Budi, sahut Wahyu dengan cekatan, membungkus nasi dalam daun pisang dan kertas minyak dengan gerakan cepat dan rapi. Uang recehan berpindah tangan. Transaksi pertama. Lalu datang yang kedua, ketiga. Seorang ibu muda dengan setelan kantoran yang necis, sekelompok anak magang yang riuh, seorang security gedung yang sudah langganan. Wahyu melayani semuanya dengan senyum dan sapaan hangat. Selamat pagi, Mbak. Ditambah sambal banyak? Siap. Mas, tempenya habis. Ganti perkedel ya. Dia hafal sebagian wajah dan pesanan mereka. Inilah komunitas kecilnya. Pikirannya, meski sibuk, melayang ke rumah. Ke ibu yang pasti sudah bangun dan merebus air untuk teh. Ke Rani yang mungkin masih mengucek mata, bersiap ke sekolah. Uang dari penjualan pagi ini akan untuk membeli obat ibu, untuk uang jajan Rani, untuk beras, dan jika ada sisa, ditabung sedikit-sedikit untuk biaya pendaftaran kuliah Rani nanti. Hitungannya sederhana, namun penuh ketegangan. Pukul 7.45, puncak keramaian. Antrean sebentar tercipta. Wahyu berkeringat, namun matanya bersinar. Gerobaknya ramai. Tendanya yang sederhana menjadi pusat kehidupan bagi mereka yang perut keroncongan di pagi hari. Tiba-tiba, suara mesin menderu dari dalam kompleks The Arta Wibawa Tower. Bukan suara mobil biasa. Suaranya dalam, berwibawa, seperti dengungan raksasa besi yang terbangun. Sebuah sedan mewah berwarna perak metalik, sebuah model yang bahkan tak bisa Wahyu namai, meluncur terlalu cepat dari area parkir bawah tanah. Pengemudinya, seorang pria dengan kemeja putih dan tangan tergenggam kuat di setir, terlihat panik. Kepalanya menengok ke belakang seolah dikejar sesuatu. Wahyu hanya sempat menoleh. Matanya membesar. Mobil itu, bagaikan peluru perak, tidak berbelok ke jalan raya, tapi justru melenceng ke arah trotoar tempat dia berjualan. Teriak seorang pembeli yang melompat ke belakang. Waktu seakan melambat.
Wahyu melihat bumper mobil yang berkilau itu membesar, mendekat, dan bruk, kraak, dentum. Suara itu memekakan telinga. Tabrakan itu menghancurkan tenda birunya seketika, menabrak gerobak kayu tuanya, dan menyemburkan semua periuk, makanan, dan perlengkapannya ke udara. Kayu gerobak remuk seperti korek api. Periuk baja penyok dan bergulingan di aspal. Nasi kuning berhamburan seperti kunyahan bumi, ayam goreng terlempar ke got, sambal teri berceceran seperti darah merah di trotoar abu-abu. Wahyu sendiri tersungkur ke belakang. Pantatnya nyaris menghantam lantai trotoar. Dia tidak terluka parah secara fisik, tapi jiwanya seperti ikut remuk. Dia terduduk di antara puing-puing, debu, dan makanan yang berserakan. Matanya kosong, menatap reruntuhan yang tadinya adalah harapannya. Bau mobil mewah, bau kulit baru dan karpet bersih, bercampur dengan bau makanan yang tumpah dan bau bensin, menciptakan aroma kekacauan yang memualkan. Pengemudi mobil, pria berkemeja putih itu, keluar dengan wajah pucat seperti mayat. D2. Maaf. Remnya blong. Katanya gagap, tangannya gemetar. Tapi Wahyu tidak mendengarnya. Pendengarannya seperti teredam. Yang dia dengar hanyalah deru jantungnya sendiri dan suara hancurnya dunia. Di depan matanya, bukan cuma gerobak yang rusak. Dia melihat mimpi Rani untuk kuliah ikut pecah. Dia melihat botol-botol obat ibu yang tak akan terbeli. Dia melihat jerih payah ayahnya selama puluhan tahun, yang diwariskan padanya, musnah dalam sekejap. Air mata tidak langsung jatuh. Ada fase beku, fase mati rasa, saat semua rasa terlalu besar untuk dirasakan. Dia hanya menatap tangan kosongnya, yang baru saja dengan lincah membungkus nasi, kini kotor dan bergetar. Kerumunan mulai berdatangan. Mereka berbisik-bisik, ada yang kasihan, ada yang merekam dengan ponsel. Cahaya lampu sorot mobil mewah yang masih menyala itu menyilaukan, menerangi puing-puing dan wajah Wahyu yang tak berdaya bagai sorotan interogasi. Dia, pemuda miskin penjual nasi, tiba-tiba menjadi pusat perhatian di dunia yang bukan miliknya, dengan cara yang paling menghancurkan. Di reruntuhan tenda birunya, sepotong kain terlihat masih berkibar pelan tertiup angin pagi. Sisa-sisa harapan di trotoar. Dan Wahyu, di tengah semua itu, hanya bisa berpikir satu hal, aku harus pulang. Tapi aku pulang bawa apa? Dunia di sekelilingnya bergerak cepat. Suara klakson, langkah kaki, bisikan. Tapi dia terjebak dalam gelembung kesunyiannya sendiri, di atas puing-puing hidupnya yang baru saja ditabrak mobil mewah. Pemandangan dari lantai 30 The Arta Wibawa Tower, tepatnya dari kantor sudut seluas setengah lapangan basket milik Aryo Wibisono, biasa memukau siapapun. Pada jam-jam biasa, matanya yang analitis akan menyapu garis horizon, menelusuri proyek-proyek konstruksinya yang menjulang, mengevaluasi peta bisnisnya yang terhampar seperti kerajaan. Tapi pagi ini, ritual kopi luwaknya terhenti di tengah tegukan. Suara berisik di bawah, yang biasanya hanya jadi white noise lalu lintas, hari ini berbeda. Ada dentuman keras, tidak seperti tabrakan biasa. Lebih seperti suara barang pecah yang besar. Instingnya yang tajam langsung tersentak. Dia melangkah mendekati dinding kaca yang sangat lebar. Dari ketinggian itu, manusia dan kendaraan terlihat seperti mainan. Tapi detail kekacauan di sudut trotoar itu menarik perhatiannya. Sebuah mobil perak, dia mengenalinya sebagai mobil dinas perusahaan untuk tamu VIP, berada di posisi yang salah, sebagian bodinya naik ke trotoar. Dan di sekitarnya, terserak benda-benda kuning dan coklat yang dari ketinggian itu awalnya tak bisa dia identifikasi. Lalu, matanya tertuju pada sosok di tengah reruntuhan. Seorang pemuda, duduk terduduk di aspal. Bahu yang terlunglai, kepala yang tertunduk, sikap tubuh yang menyiratkan kepasrahan total. Itu adalah bahasa tubuh yang tidak bicara tentang sakit fisik, tapi tentang kehancuran. Aryo tidak perlu melihat wajahnya untuk memahami itu. Sesuatu di dalam dadanya berdegup kencang, bukan karena masalah asuransi atau kerusakan mobil dinas. Pemuda itu, kilasan cepat melintas di benaknya. Bukan kilasan memori spesifik, tapi sebuah perasaan. Perasaan duduk di tepi jalan, menatap dagangan yang gagal laku, hawa dingin yang merasuk ke tulang, dan rasa putus asa yang pahit. Itu sudah lama sekali, lebih dari 30 tahun yang lalu, ketika dirinya, Aryo kecil, membantu ibunya berjualan gorengan di pasar yang becek.
Dia ingat suatu hari gerobak ibunya ditendang preman pasar, kacang dan tempe berserakan di lumpur. Ibunya tidak menangis, hanya memunguti satu persatu dengan tangan gemetar. Ekspresi di wajah ibunya saat itu, kosong, tapi penuh ketahanan, mirip seperti yang dia tangkap dari postur tubuh pemuda di bawah sana. Bima. Suara Aryo lantang memecah kesunyian kantor yang megah, ditujukan pada asisten pribadinya yang sudah setia mendampinginya selama 10 tahun. Ada insiden di depan menara. Mobil dinas kita. Bima, yang sedang menyusun dokumen, langsung mendekat ke jendela. Astaga, saya turun segera, Pak. Tunggu. Aryo mengangkat tangan. Matanya masih tertancap di bawah. Sopirnya siapa? Sepertinya Denny, Pak. Dia yang bertugas mengantar Pak Direktur Haryo dari hotel pagi ini. Aryo mengernyit. Denny dikenal sebagai sopir paling hati-hati. Turun bersama saya. Bawa kamera dokumentasi dan pastikan tim legal sudah standby. Tapi, dia memalingkan wajah dari jendela, menatap Bima langsung. Prioritas kita adalah orang di sana yang kena musibah. Bukan mobil atau sopir. Paham? Bima mengangguk cepat, menangkap perubahan nada suara bosnya. Biasanya krisis ditangani dengan prosedur baku. Asuransi, klarifikasi, mungkin kompensasi standar. Tapi perintah, prioritas kita adalah orang di sana, itu berbeda. Perjalanan turun dengan lift ekspresif terasa lama bagi Aryo. Di kepalanya, angka-angka dan rencana merger yang tadinya memenuhi pikirannya tergantikan oleh pertanyaan. Siapa pemuda itu? Apa yang hilang darinya? Hanya gerobak? Atau lebih dari itu? Saat pintu lift terbuka di lobi, suasana sudah ramai. Beberapa staf security sudah ada di lokasi, mengarahkan lalu lintas. Beberapa karyawan yang akan masuk kerja berkerumun, ponsel diangkat. Denny, sang sopir, berdiri pucat pasi sambil berbicara terburu-buru dengan kepala security. Dan di tengah semua itu, duduklah Wahyu. Dari dekat, dampaknya lebih menyayat hati. Aryo bisa melihat detail usia muda di wajah Wahyu, garis-garis kelelahan di sudut matanya, dan baju sederhana yang sudah sering dicuci. Tapi yang lebih mencolok adalah matanya. Kosong. Seperti danau yang tenang setelah badai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Dia tidak menangis, tidak marah, hanya diam. Dan di sekelilingnya, seperti sebuah altar kesengsaraan, berceceran nasi kuning, potongan ayam, dan remahan kerupuk yang hancur. Aryo tidak langsung mendekati Wahyu. Dia mendekati Denny dulu. Lapor, Pak. Saya salah. Denny langsung panik. Tenang, Denny. Cerita yang sebenarnya. Potong Aryo, suaranya datar namun tidak menghakimi. Tadi ada panggilan darurat dari istri saya, Pak. Katanya anak saya jatuh dari sepeda. Saya panik, lihat ponsel sebentar, kaki salah menginjak. Saya benar-benar minta maaf. Pak, air mata Denny meleleh. Masalahnya kompleks. Seorang karyawan yang panik karena keluarga, dan seorang warga yang kehilangan mata pencaharian. Aryo menghela napas. Dia memandang sekeliling. Ini bukan hanya kecelakaan. Ini adalah tabrakan dua realitas yang berbeda, dua jenis kepanikan yang sama-sama valid. Dia menepuk pundak Denny. Anakmu bagaimana? Sedang dibawa ke UGD, Pak. Pulang. Urus anakmu. Kita bicara nanti. Keputusan itu membuat Denny terkesima, tapi juga membuat beberapa staf lain bertukar pandang. Sopir bersalah kok disuruh pulang? Tapi Aryo sudah bergerak. Dia melangkah menembus kerumunan. Sepatu kulitnya yang mahal menginjak trotoar yang kini kotor oleh makanan. Dia berhenti beberapa langkah di depan Wahyu, lalu perlahan-lahan berjongkok. Posisinya sejajar. Seorang CEO berjas lengkap dengan harga mungkin setara dengan mobil yang menabrak, berjongkok di aspal kotor untuk bicara pada seorang penjual nasi keliling. Anak muda, suara Aryo lembut, namun terdengar jelas di tengah bisikan kerumunan. Nama kamu siapa? Wahyu seakan terbangun dari trans. Matanya berkedip, fokus perlahan-lahan tertuju pada wajah pria berambut perak yang tampak sangat asing namun memiliki aura kepemimpinan yang tak terbantahkan itu. Wahyu, Pak. Wahyu.
Saya Aryo Wibisono. Saya pemilik gedung ini, dan mobil itu adalah tanggung jawab perusahaan saya. Apa kamu terluka? Tanyanya. Matanya mengamati Wahyu dengan cermat, bukan sekadar formalitas. Wahyu menggeleng pelan, seperti robot. Tidak, Pak. Cuma, ini. Tangannya menunjuk keruntuhan, suaranya pecah. Ini semua yang saya punya. 4 kata itu. Ini semua yang saya punya. Mereka menggantung di udara, lebih berat daripada laporan kerugian materi manapun. Aryo menelan ludah. Dia mendengar gema masa lalunya sendiri dalam kata-kata itu. Saya mengerti, ucap Aryo, dan dia benar-benar mengerti. Kami akan bertanggung jawab penuh. Bukan cuma ganti rugi barang, tapi ganti rugi atas kerugianmu. Dia berdiri, lalu mengulurkan tangannya ke Wahyu. Sebuah tawaran untuk membantu bangkit, secara harfiah dan metaforis. Wahyu ragu, melihat tangannya yang kotor. Tapi Aryo tidak menarik tangannya. Perlahan, Wahyu meraihnya. Genggaman itu kuat, hangat, dan menariknya berdiri dengan stabil. Bima. Aryo menoleh ke asistennya yang sudah standby dengan tablet. Bawa Mas Wahyu ke ruang tunggu VIP lantai 1. Berikan dia minuman. Sesuatu untuk dimakan. Kumpulkan semua data kerusakan. Foto dan video dari semua sudut. Jangan ada yang terlewat. Lalu, untuk publikasinya, Pak, bisik Bima, mengingatkan potensi isu negatif. Aryo memandang ke arah beberapa ponsel yang masih merekam. Suaranya sengaja dikeraskan, jelas, tegas. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kecelakaan terjadi. Kami yang bertanggung jawab. Titik. Laporkan ke media jika perlu. Transparansi adalah cara terbaik. Kemudian, dia kembali menatap Wahyu. Wahyu, kamu ikut Bima dulu. Tenangkan diri. Besok, kita bertemu lagi. Kita hitung semuanya dengan jelas. Dan kita akan cari solusi terbaik. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ke depan. Percayalah. Wahyu masih limbung, hanya bisa mengangguk. Dia diantar oleh Bima, meninggalkan reruntuhan gerobaknya. Aryo tetap di lokasi, berdiri di antara puing-puing. Dia melihat sebutir nasi kuning menempel di ujung sepatunya. Dia tidak langsung mengibaskannya. Dia melihat ke atas, ke jendela kantornya di lantai 30. Dari sana tadi, semuanya terlihat kecil dan mudah diatur. Tapi di sini, di tingkat tanah, baunya, kekacaunya, dan rasa putus asanya sangat nyata. Semua yang kamu punya, gumam Aryo pada dirinya sendiri. Sebuah tekad mulai mengkristal di benaknya. Ini bukan lagi tentang menangani insiden. Ini tentang sesuatu yang lebih personal. Ini tentang memberikan kembali apa yang pernah hilang dari seseorang, atau dari dirinya yang dulu, bukan sebagai amal, tapi sebagai sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa kadang, yang seseorang butuhkan bukan sekadar ganti rugi, tetapi sebuah jembatan untuk bangkit. Dia memungut sepotong kayu kecil dari gerobak yang hancur, lalu memberikannya pada kepala security. Simpan ini. Bersihkan sisanya dengan hormat. Kemudian, dengan langkah pasti, Aryo berbalik dan masuk kembali ke gedungnya. Rencana untuk hari ini berubah total. Di agenda digitalnya, yang penuh dengan notasi merger, akuisisi, dan pertemuan penting, dia menambahkan satu baris baru, dengan huruf tebal. Solusi yang memulihkan. Pertemuan dua dunia itu telah terjadi. Dan CEO di balik kaca itu sudah memutuskan untuk turun sepenuhnya ke tanah, ke dalam masalah yang nyata. Ruang tunggu VIP di lantai dasar The Artawibawa Tower, adalah sebuah kapal yang terdampar di alam semesta yang asing bagi Wahyu. Suasananya senyap, hanya diselingi dengung samar AC sentral yang memancarkan hawa dingin artifisial. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap yang mengkilap. Lantainya dari marmer putih berurat abu-abu yang memantulkan langit-langit rendah berisi lampu-lampu tersembunyi. Di tengah ruangan, sebuah sofa kulit hitam yang besar dan mengilap tampak lebih mirip patung modern daripada tempat duduk. Wahyu duduk di ujungnya, tubuhnya kaku. Dia merasa kotor. Baunya masih seperti bumbu kuning dan aspal, bertentangan dengan aroma citrus halus yang menyebar di ruangan. Tangannya yang terlipat di atas lutut masih sedikit bergetar.
Dia menatap sepatunya yang compang-camping, yang meninggalkan jejak debu tipis di permukaan marmer yang sempurna. Rasa malu membakar pipinya. Apa yang aku lakukan di sini? Bima, sang asisten, telah menawarkan kopi atau teh dari set keramik putih yang elegan. Wahyu hanya menggeleng, takut akan menjatuhkan atau mengotori sesuatu. Bima lalu meninggalkannya dengan senyum simpatik yang terlatih, berjanji akan kembali dengan formulir yang perlu diisi. Kesendirian itu justru lebih menekan. Pikiran Wahyu berputar liar seperti roda gerobaknya yang kini mungkin penyok. Ibu, Rani, besok makan apa? Obat ibu habis 2 hari lagi. Uang di celengan, cukupkah untuk beli gerobak baru? Perhitungan cepat di kepalanya menghasilkan angka yang membuat dadanya sesak. Bahkan jika dia mendapat ganti rugi penuh untuk gerobak dan perlengkapannya, uang itu akan habis untuk bertahan hidup beberapa minggu sementara dia tidak bisa berjualan. Dan proses asuransi, dia pernah dengar cerita, berbelit-belit, butuh waktu lama. Pintu kayu berat terbuka perlahan. Bima masuk kembali, diikuti oleh seorang wanita muda berjas merah muda yang membawa sebuah iPad, dan seorang pria berkacamata dengan kamera DSLR profesional tergantung di leher. Mas Wahyu, ini Mbak Sari dari divisi legal, dan Mas Agus dari dokumentasi. Mereka perlu mengambil data dan pernyataan singkat dari Mas untuk proses administrasi kami. Jelas Bima dengan suara lembut. Mbak Sari duduk di hadapannya. Wajahnya ramah namun profesional. Mas Wahyu, saya ingin membantu. Bisa ceritakan kronologi singkatnya? Lalu, kira-kira berapa nilai gerobak dan barang-barang yang rusak? Wahyu mencoba bicara, tapi suaranya serak. Gerobaknya turunan dari bapak. Kayu jati, umurnya mungkin lebih dari saya. Periuk-periuk baja, 5 biji. Kompor gas 2 tungku. Dana awalnya, mungkin 2 juta untuk beli bahan hari ini. Angka itu terasa kecil dan menyedihkan saat diucapkan di ruangan mewah ini. Mbak Sari mengetik cepat. Kami akan hitung berdasarkan nilai wajar dan kerugian usaha. Selain itu, apakah ada dokumen seperti KTP atau surat izin usaha? Wahyu menggeleng, makin malu. Usaha seperti miliknya hidup dalam wilayah informal, diakui oleh pelanggan setia, bukan oleh dokumen. Tidak apa, Mas. Kami proses dengan data yang ada. Mbak Sari meletakkan sebuah formulir dan pena. Ini surat pernyataan dan kuasa. Silakan dibaca dulu. Intinya, Mas setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan memberikan data yang benar. Wahyu memandangi berkas itu. Tulisan hukumnya kecil-kecil, membingungkan. Jari-jarinya yang biasanya lincah membungkus nasi kini kaku memegang pena mahal yang terasa licin. Dia merasa seperti sedang menandatangani sesuatu yang tidak sepenuhnya dia pahami. Tapi apa pilihan lain? Dia menandatanganinya dengan tanda tangan yang sederhana. Sementara itu, Mas Agus dengan cekamat memotret kondisi Wahyu dari beberapa angle. Tangan yang kotor, baju yang lusuh, ekspresi hampa di wajahnya. Setiap bunyi klik shutter terasa seperti penjepretan terhadap keterpurukannya. Wahyu menunduk, menghindari lensa. Untuk kebutuhan internal dan asuransi saja, Mas, kata Bima, mencoba menenangkan. Proses itu berlangsung sekitar setengah jam yang terasa seperti penyiksaan halus. Setelah mereka pergi, Wahyu kembali sendirian. Dingin ruangan mulai meresap. Dia memeluk badannya. Pikirannya kembali pada Pak Aryo. Orang sekaya itu, apa beneran peduli? Atau ini cuma biar citra perusahaannya tidak jelek? Dia ingat sorotan kamera ponsel orang-orang tadi. Mungkin ini hanya sandiwara untuk publik. Pintu terbuka lagi. Kali ini, yang masuk adalah Pak Aryo sendiri. Dia sudah melepas jasnya, hanya mengenakan kemeja putih lengan panjang yang disingsingkan sedikit, dan celana hitam. Penampilannya sedikit lebih santai, tapi wibawanya tetap memenuhi ruangan. Wahyu, sapanya, langsung duduk di sofa di seberang Wahyu, tidak di belakang meja. Maaf membuatmu menunggu. Proses administrasi memang harus berjalan. Wahyu hanya mengangguk. Matanya menatap lantai marmer. Tadi, kamu bilang gerobak itu, semua yang kamu punya. Ceritakan padaku, siapa di rumah yang menunggumu? Tanya Aryo. Suaranya tidak seperti interogasi,
lebih seperti ajakan berbagi. Pertanyaan itu menusuk tepat di titik terlemah Wahyu. Perlahan, dengan suara bergetar, dia bercerita tentang ayahnya, Pak Sardi, penjual nasi kuning legendaris di kampungnya yang tiba-tiba stroke. Tentang ibunya, Sumiati, yang jantungnya sering kembang kempis dan harus minum obat rutin. Tentang adiknya, Rani, yang pintar dan ingin jadi akuntan. Tentang bagaimana, sejak 3 tahun lalu, dia mengambil alih gerobak dan menjadi tulang punggung dengan penghasilan yang selalu pas-pasan, namun cukup untuk bertahan. Aryo mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong. Matanya yang tajam itu kini lembut. Dia melihat bukan hanya angka kerugian, tetapi sebuah struktur tanggung jawab yang rapuh namun kokoh. Jadi, jika kamu tidak berjualan besok, dampaknya langsung ke obat ibumu dan uang sekolah adikmu, tanya Aryo setelah Wahyu selesai. Iya, Pak, jawab Wahyu. Suara nyaris tak terdengar. Aryo menghela napas panjang. Dia berdiri, berjalan pelan ke jendela besar yang menghadap ke taman dalam gedung. Dulu, ibu saya jualan gorengan. Satu hari, gerobaknya digusur paksa. Kami tidak punya apa-apa untuk makan selama 3 hari. Saya ingat betul rasa itu. Dia menoleh ke Wahyu. Rasa ketika satu-satunya sumber penghidupan hilang. Itu bukan cuma soal uang, Wahyu. Itu soal harga diri, soal kepercayaan diri untuk menghadapi hari esok. Wahyu terkejut. CEO besar ini punya masa lalu seperti itu? Aryo kembali duduk. Karena itu, janji saya tadi bukan basa-basi. Besok, kamu datang lagi ke sini. Jam 9. Bawa data sedetail mungkin. Bukan hanya kita akan ganti apa yang hancur, tapi kita akan bangun kembali usahamu. Bahkan, kalau bisa, lebih baik. Wahyu membatu. Lebih baik, Pak? Maksudnya, kita akan bicara besok. Percayalah, ujar Aryo, sambil tersenyum kecil. Sekarang, Bima akan mengantarmu pulang. Dia juga akan membawakan sedikit bantuan untuk kebutuhan darurat keluarga kamu hari ini. Dia berdiri, mengulurkan tangan lagi. Tetaplah kuat untuk ibu dan adikmu. Mereka butuh kamu. Wahyu menjabat tangannya. Kali ini sedikit lebih percaya. Ada sesuatu di mata Pak Aryo yang tulus, melampaui sekadar tanggung jawab korporat. Perjalanan pulang di mobil perusahaan dengan Bima terasa seperti mimpi. Bima menyerahkan sebuah amplop. Ini untuk kebutuhan mendesak, Mas. Dari Pak Aryo pribadi, bukan perusahaan. Untuk obat dan makan hari ini. Wahyu membuka amplop itu dengan gemetar. Isinya bukan sedikit. Jumlahnya cukup untuk biaya hidup keluarganya selama sebulan. Air matanya yang selama ini tertahan akhirnya tumpah. Dia menangis terisak-isak di dalam mobil mewah yang baunya masih baru, sementara Bima memandang ke depan, memberikan ruang privasi. Sesampai di rumah, di depan ibunya yang khawatir dan Rani yang heran, Wahyu masih belum bisa menjelaskan sepenuhnya. Dia hanya berkata, gerobak ditabrak. Tapi ada orang baik, mau bantu. Malam itu, di ranjangnya yang keras, Wahyu tidak bisa tidur. Janji di ruang yang dingin itu bergema di kepalanya. Kita akan bangun kembali usahamu. Lebih baik. Apakah mungkin? Atau ini hanya mimpi indah sebelum kenyataan pahit menghampiri? Keraguan dan secercah harapan bertarung dalam dadanya. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Aryo juga tidak langsung tidur. Dia duduk di balkon, menatap kota. Di tangannya, ada foto hitam putih lama, seorang wanita sederhana dengan gerobak gorengan, dan seorang anak laki-laki di sampingnya, tersenyum. Dia mengetuk kaca foto itu. Ibu, hari ini saya bertemu dengan versi lain dari kita dulu, bisiknya pada angin malam. Semoga saya bisa membuat pilihan yang benar. Janji telah diucapkan. Di satu sisi, ada seorang pemuda miskin yang menggantungkan sisa harapannya pada kata-kata seorang CEO. Di sisi lain, ada seorang Taipan yang sedang berusaha mendamaikan masa lalunya dengan kekayaannya sekarang. Pertemuan besok akan menentukan apakah janji di ruang yang dingin itu akan menjadi kenyataan, atau hanya menjadi sekadar formalitas belas kasihan yang terlupakan. Pagi berikutnya, Wahyu bangun dengan perasaan campur aduk yang belum pernah dialaminya.
Ada gumpalan harapan yang mengambang di dadanya, ringan namun rapuh seperti gelembung sabun. Tapi di sekelilingnya, realitas hidupnya bersikeras mengingatkan pada beratnya beban. Suara ibu batuk-batuk kecil di bilik sebelah. Rani yang sedang berbisik di telepon pinjamannya, berbicara tentang tugas kelompok yang butuh printout. Setiap suara adalah pengingat akan tanggung jawab yang kini menggantung di pundaknya, tanpa gerobak sebagai senjatanya. Dia mandi dengan air dingin yang menyengat, mencoba membersihkan sisa-sisa debu dan kehancuran kemarin dari pori-porinya. Dia memakai baju terbaiknya, kemeja lengan panjang biru tua yang sudah pudar namun masih rapi. Dia ingin menunjukkan kesungguhan, rasa hormat. Amplop uang dari Pak Aryo masih tersimpan di bawah bantal ibunya. Sebagian sudah untuk beli obat dan beras. Sisanya, Wahyu tidak berani menyentuhnya. Itu seperti dana darurat yang sakral. Tepat pukul 8.30, sebuah mobil SUV hitam yang bersih dan gagah sudah menunggu di mulut gang sempit. Bukan mobil sedan mewah yang menabraknya kemarin, tapi kendaraan yang tetap membuat tetangga berdecak dan penasaran. Wahyu, dengan jantung berdebar-debar, melangkah keluar. Beberapa tetangga menyapa dengan tatapan bertanya, "Mau kemana, Yu?" Wahyu hanya tersenyum malu. "Ada urusan, Bu." Perjalanan ke The Artawibawa Tower pagi ini berbeda. Dia tidak merasa sebagai korban yang diantar, tapi lebih seperti tamu, mitra. Dia masih belum yakin. Bima yang menyetir ramah bertanya tentang kondisi keluarganya. Percakapan kecil itu sedikit mencairkan ketegangan. Sesampai di gedung, Bima tidak langsung membawanya ke ruang tunggu VIP. Pak Aryo meminta Mas untuk menunggu di lobi dulu. Beliau ada meeting dadakan, namun ingin bertemu langsung setelahnya, jelas Bima. Wahyu mengangguk, berusaha sabar. Dia duduk di salah satu sofa lobi, sekali lagi merasa menjadi bagian dari pemandangan yang tidak sesuai. Karyawan lalu lalang dengan percaya diri, sementara dia duduk mencoba membuat dirinya terlihat sekecil mungkin. Tak lama kemudian, Bima kembali. "Maaf, Mas Wahyu, meetingnya molor. Tapi, Pak Aryo punya permintaan khusus. Beliau ingin saya mengantar Mas pulang sebentar. Ke rumah Mas." Wahyu membeku. "Pulang? Tapi, untuk apa?" "Beliau ingin saya melihat langsung kondisi tempat tinggal Mas. Sebagai bagian dari asesmen untuk rencana bantuannya. Agar solusinya tepat sasaran," jawab Bima diplomatis. Muka Wahyu memanas. Rasa malu yang sudah mulai reda kemarin kembali membara. Rumahnya, yang atapnya bocok, lantainya tanah yang dipadatkan, dan listriknya nyambung dari tetangga, itu akan diperiksa seperti barang bukti? Harga dirinya memberontak. "Tidak usah, Mas. Rumah saya jauh dan sempit. Tidak enak untuk dilihat," bantah Wahyu cepat, matanya menghindari kontak. Bima meletakkan tangan di pundaknya dengan lembut. "Mas Wahyu, Pak Aryo bukan ingin mempermalukan. Beliau ingin memahami sepenuhnya. Percayalah, ini untuk kebaikan Mas sendiri. Agar bantuan yang diberikan benar-benar menyelesaikan masalah dari akarnya." Kata-kata "dari akarnya" membuat Wahyu terdiam. Apa gunanya ganti rugi gerobak jika besok ibunya butuh biaya rumah sakit yang lebih besar? Atau jika Rani tidak bisa bayar uang pangkal kuliah? Mungkin Pak Aryo memang punya rencana yang lebih besar. Dengan perasaan seperti akan menjalani hukuman, Wahyu mengangguk lemas. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih pendek dan lebih menyesakan. SUV hitam itu pelan-pelan menyusuri jalan utama, lalu masuk ke jalur alternatif yang semakin sempit dan berbatu. Akhirnya berhenti di mulut gang yang hanya bisa dilalui motor atau jalan kaki. Gang itu seperti celah di antara dua deret rumah petak yang padat. Di ujungnya terlihat bantaran kali dengan air keruh yang mengalir pelan. "Kita turun dan jalan sedikit, Mas," kata Bima, mematikan mesin. Wahyu keluar dengan kepala tertunduk. Dia memimpin jalan, menyusuri gang sempit yang becek oleh air cucian dari selang-selang rumah. Beberapa anak kecil berhenti bermain, memandangi mereka dengan heran. Bau anyir dari kali bercampur dengan aroma masakan dari rumah-rumah. Rumah Wahyu adalah yang terakhir di ujung gang, persis berhadapan dengan pembatas beting kali. Bangunannya dari papan kayu bekas dan seng, beratap asbes yang sudah pecah di beberapa bagian.
Teras kecilnya hanya beralaskan semen retak. Sebuah jemuran dengan baju-baju sederhana berkibar pelan. Ibu Sumiati, yang sedang duduk di bangku kayu depan rumah menjemur beberapa bumbu, terkejut melihat anaknya kembali dengan diantar seorang prian berpakaian necis. "Yu, kenapa pulang? Ada apa?" tanyanya, suara lemah penuh kekhawatiran. "Ini, Bu, Bima. Dari tempat kerja saya kemarin." Perkenalan Wahyu terpatah-patah, tidak tahu harus menyebut apa. Bima langsung menyapa dengan hormat, menjabat tangan Ibu Wahyu yang keriput. "Selamat pagi, Ibu. Saya Bima, membantu Pak Aryo. Saya datang melihat kondisi di sini untuk melengkapi data." Ibu Sumiati memandang dari Bima ke Wahyu, bingung. Rani, yang mendengar suara, keluar dari dalam. Gadis SMA itu terlihat cerdas meski seragamnya sudah lusuh. Matanya membesar melihat mobil SUV hitam besar yang parkir di ujung gang, dan pria berpenampilan kantoran di depan rumahnya. "Silakan masuk, maaf tempatnya jelek," ucap Ibu Sumiati akhirnya, malu-malu membersihkan bangku. Bima masuk dengan sopan. Dia tidak menunjukkan ekspresi jijik atau terkejut, hanya mengamati dengan mata analitis seorang profesional. Ruang tamu sekaligus ruang keluarga itu hanya seluas karpet kecil. Satu sofa busa yang sudah penyok, meja kayu sederhana, dan sebuah rak plastik berisi beberapa barang. Dindingnya penuh dengan foto-foto keluarga dan piagam Rani dari sekolah. Di sudut, terlihat tumpukan obat-obatan dalam wadah plastik. "Ini adik saya, Rani," kata Wahyu memperkenalkan. Bima mengangguk ramah. "Sedang sekolah di mana, Dik?" "SMA 8, Mas." "Kelas 12, jawab Rani, suaranya pelan namun jelas. "Pintar, mau kuliah nanti?" Rani tersenyum malu, melirik kakaknya. "Iya, semoga." Percakapan itu berlangsung singkat. Bima bertanya hal-hal praktis, sumber air, listrik, biaya hidup per bulan, kondisi kesehatan ibu, rencana sekolah Rani. Dia mencatat dengan teliti di tabletnya, terkadang mengambil foto sekilas dengan izin. Wahyu merasa setiap pertanyaan adalah pengupasan lapisan kemiskinannya, memperlihatkan betapa rapuh dan bergantungnya kehidupan mereka. Saat Bima melihat ke arah dapur, yang hanya berupa kompor tungku dan sebuah baskom cuci, Wahyu tidak tahan lagi. "Sudah, Mas. Ini rumah saya. Seperti inilah. Sederhana." Suaranya datar, berusaha menutupi gejolak malu dan sedikit kemarahan. Bima memandangnya, dan untuk pertama kali ini, ekspresi profesionalnya retak, menunjukkan secercah empati yang dalam. "Mas Wahyu, Ibu, Dik Rani, saya tidak di sini untuk menilai. Saya di sini karena Pak Aryo ingin membantu dengan cara yang berarti. Dan untuk membantu, kita harus melihat fakta sebenarnya. Terima kasih sudah menerima saya." Dia berdiri, mengulurkan tangan kepada Ibu Sumiati. "Ibu punya anak yang luar biasa bertanggung jawab. Doakan semoga semuanya lancar." Ibu Sumiati menggenggam tangannya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas. Tolong sampaikan terima kasih kami pada bosnya." Bima dan Wahyu kemudian berjalan kembali ke mobil. Sepanjang gang, Wahyu diam membisu. Baru setelah mereka masuk ke dalam SUV dan pintu tertutup, Bima berkata dengan suara rendah, "Mas Wahyu, saya juga anak kampung. Dulu rumah saya tidak jauh berbeda. Saya masuk ke perusahaan Pak Aryo bukan karena ijazah mentereng, tapi karena dia melihat usaha saya. Apa yang beliau lakukan ini, percayalah, tidak pernah setengah-setengah. Dia melihat sesuatu pada Mas." "Melihat apa?" tanya Wahyu penasaran, namun masih tersisa sisa kekesalan. "Potensi dan ketulusan," jawab Bima singkat sambil menyalakan mesin. "Sekarang, kita kembali ke kantor. Pak Aryo sudah menunggu." Di dalam mobil yang meluncur meninggalkan kampungnya, Wahyu menatap keluar jendela. Rasa malunya pelan-pelan berubah menjadi sebuah tekad. Ya, rumahnya miskin, tapi dia punya harga diri dan keluarga yang dicintainya. Kunjungan Bima tadi, seberapa menyiksa pun, mungkin memang perlu. Agar bantuan yang datang bukan sekadar tambal sulam, tapi sebuah fondasi baru. Sementara itu, di kantornya,
Pak Aryo menerima laporan singkat dari Bima via telepon. Dia mendengarkan tanpa komentar. Saat Bima menyebutkan tumpukan obat-obatan dan keinginan Rani untuk kuliah, Aryo menutup matanya sebentar. Terima kasih, Bima. Bawa dia ke ruang rapat kecil di lantai 10. Saya akan ke sana. Dia meletakkan telepon. Di layar komputernya, ada draft proposal bisnis sosial yang sudah dia siapkan sejak dini hari. Proposal itu berjudul, Program Kebangkitan Usaha Mikro, Investasi pada Manusia. Foto di latarnya masih kosong. Mungkin, pikir Aryo, foto seorang pemuda berani dari rumah di ujung gang, dan keluarganya yang penuh harap, akan menjadi gambar yang sempurna. Bukan untuk publikasi, tapi untuk mengingatkannya sendiri tentang akar yang seharusnya tidak pernah terlupakan. Pertemuan penting akan segera dimulai. Dan kali ini, tidak lagi di ruang dingin yang formal, tetapi di sebuah ruang yang lebih intim, di mana sebuah proposal akan diubah menjadi sebuah janji yang konkret, yang lahir dari penglihatan langsung pada realitas yang pahit dan nyata. Ruang rapat kecil di lantai 10 berbeda dengan lobi megah, atau kantor pribadi Pak Aryo. Ruangan ini lebih intim, dindingnya dipenuhi rak buku berisi laporan tahunan dan penghargaan, serta beberapa foto lama Aryo dengan para pemimpin. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar kayu solid dikelilingi 6 kursi kulit. Dari jendela, pemandangan kota terlihat tidak terlalu menggoda, lebih menampilkan atap-atap rumah dan ganggang sempit di sekitarnya. Pemandangan yang sengaja dipilih Aryo untuk ruang strategi ini. Wahyu duduk dengan tegak. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Napasnya berusaha diatur. Kunjungan ke rumah tadi masih meninggalkan rasa getir, tapi juga semacam kelegaan. Sekarang, semua kartu telah terbuka. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Pintu terbuka. Pak Aryo masuk. Kali ini dengan kemeja lengan pendek dan celana chino, penampilannya jauh lebih santai daripada kemarin. Dia membawa sebuah laptop dan sebuah map folder tebal. Senyumnya hangat. Wahyu, maaf membuatmu menunggu dan harus bolak-balik, ucapnya sambil duduk berseberangan langsung dengan Wahyu, tanpa meja di antara mereka. Bima sudah melaporkan. Terima kasih sudah mengizinkannya melihat kondisimu. Sekarang saya mengerti konteksnya dengan lebih utuh. Wahyu mengangguk. Lidahnya terasa kaku. Baik. Mari kita bicara solusi. Lanjut Aryo, membuka laptopnya. Tapi dia tidak langsung menunjukkannya pada Wahyu. Sebelumnya, saya ingin mendengar dari kamu. Jika kamu boleh meminta apa saja sebagai ganti rugi dan bantuan, apa yang kamu inginkan? Jujur saja. Pertanyaan itu mengejutkan Wahyu. Dia berpikir sejenak. Hati-hati. Saya cuma mau bisa berjualan lagi, Pak. Gerobak baru yang kuat. Modal buat beli bahan baku untuk mulai lagi. Itu saja sudah lebih dari cukup. Hanya itu? Tanya Aryo, matanya mengamati. Iya. Saya bisa mulai dari sana. Nanti pelan-pelan saya bisa nabung lagi. Aryo mengangguk pelan, seperti menghargai kerendahan hati itu. Tapi ada sedikit kekecewaan di matanya. Wahyu, boleh saya ceritakan sedikit tentang bisnis? Masalah utama usaha kecil seperti milikmu bukan pada alat atau modal awal, tapi pada skalabilitas dan keberlanjutan. Gerobak baru bisa saja ditabrak lagi, atau kena razia, atau kamu sakit sehingga tidak bisa berjualan. Rantainya sangat rentan. Wahyu terdiam, mendengarkan. Itu logika yang belum pernah terpikir olehnya. Kemarin, saat melihat reruntuhan gerobakmu, saya tidak hanya melihat kayu dan besi yang hancur. Saya melihat sebuah aset yang hancur. Aset itu adalah keahlianmu, resep turun-temurunmu, loyalitas pelangganmu, dan semangat juangmu. Itu aset yang sangat berharga. Tapi aset itu terjebak dalam wadah gerobak yang terlalu rentan. Aryo memutar laptopnya sehingga Wahyu bisa melihat layarnya. Di sana, ada sebuah gambar sederhana, sebuah diagram dengan tulisan, gerobak, di dalam kotak rapuh, dan panah mengarah ke kotak lain bertuliskan, rumah makan, di dalam kotak yang lebih kokoh. Wahyu membacanya, bingung. Proposal saya adalah ini, kata Aryo, suaranya tegas namun bersahabat. Saya tidak akan memberimu uang tunai atau gerobak baru. Saya akan memberikanmu sebuah ruko kecil 2 lantai, di lokasi yang strategis,
Tidak jauh dari sini. Lantai dasar untuk dapur dan area makan. Lantai atas bisa untuk tempat tinggalmu dan keluargamu, atau untuk kantor dan gudang. Wahyu terpana. Mulutnya terbuka sedikit. Ruko, itu kata yang bahkan jarang dia ucapkan. Tunggu, Pak, saya, gumamnya, tak bisa menyusun kata. Dengarkan dulu. Aryo menyela dengan lembut. Ruko itu milik perusahaan saya. Kamu akan saya berikan hak kelola. Kamu tidak perlu bayar sewa selama 5 tahun pertama. Setelah 5 tahun, jika usahamu berjalan baik, kita bicara opsi sewanya atau bahkan pembelian cicilan dengan harga khusus. Untuk modal awal operasional, perbaikan kecil, peralatan dapur yang lebih baik, furnitur sederhana, dan stok bahan baku pertama, saya akan berikan pinjaman lunak tanpa bunga. Kamu kembalikan dari laba usahamu dalam jangka waktu yang kita sepakati. Aryo menatap Wahyu, memastikan pemuda itu mengikuti. Ini artinya, Wahyu, kamu bukan lagi pedagang keliling. Kamu adalah pemilik usaha, manajer dari sebuah rumah makan kecil. Kamu punya tempat yang tetap, aman dari hujan dan panas, tempat pelanggan bisa duduk nyaman. Kamu bisa mengembangkan menu, merekrut bantuan jika perlu, dan yang terpenting, kamu punya aset tetap yang nilainya bisa tumbuh. Wahyu merasa pusing. Informasi itu terlalu besar, terlalu cepat. Dia mencoba mencerna. Tapi saya cuma bisa masak, Pak. Saya tidak bisa ngitung keuangan rumit, ngatur pegawai, ngurus perizinan. Saya tidak mampu. Bagus, sahut Aryo tiba-tiba, membuat Wahyu kaget. Kamu jujur mengakui kelemahanmu. Itu kualitas penting seorang pemimpin. Untuk itu, bagian dari paket ini adalah dukungan. Tim dari perusahaan saya akan membantumu di awal, mengurus perizinan, membuat sistem keuangan sederhana, bahkan memberi pelatihan dasar manajemen. Konsultan marketing akan membantumu membuat branding yang baik. Kamu tidak sendirian. Aryo menutup laptopnya. Ini bukan amal, Wahyu. Ini investasi. Saya berinvestasi pada dirimu, pada karakter dan keahlianmu. Saya percaya, dengan wadah yang tepat dan dukungan awal, usahamu bisa berkembang jauh lebih besar daripada sekadar gerobak. Dan jika itu terjadi, itu adalah kemenangan untuk kita berdua. Kamu mendapatkan masa depan yang lebih pasti untuk keluargamu, dan saya mendapatkan kepuasan telah menciptakan sebuah usaha yang mandiri dan berhasil. Dia berdiri, mengambil gambar printout dari dalam map. Itu adalah foto sebuah ruko sederhana 2 lantai, catnya putih biru, terletak di jalan arteri yang ramai, masih kosong. Ini tempatnya. Mau lihat langsung? Wahyu mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Ruko itu tampak begitu besar, begitu kokoh, begitu menakutkan. Dalam benaknya, bayangan gerobak kayu ayahnya yang sederhana bertabrakan dengan gambaran bangunan permanen ini. Pak Aryo, ini terlalu besar. Saya takut gagal. Takut mengecewakan Anda. Hutang budi ini terlalu berat, ucap Wahyu akhirnya, suaranya penuh keraguan. Aryo duduk lagi, mendekat. Wahyu, dengarkan. Hidup ini penuh risiko. Berjualan di gerobak juga risiko. Risiko ditabrak, seperti yang terjadi. Tapi risiko itu pasif. Kamu hanya jadi korban. Sekarang, saya menawarkanmu risiko yang aktif. Risiko untuk mencoba menjadi lebih besar. Dan untuk risiko itu, saya akan membantumu memitigasinya. Soal hutang budi, lupakan. Lihat ini sebagai kemitraan. Kamu menyumbangkan keahlian dan kerja kerasmu. Saya menyumbangkan sumber daya dan jaringan. Kita lihat apa yang bisa kita ciptakan bersama. Dia memberikan pena pada Wahyu. Tidak perlu jawaban sekarang. Bawa pulang foto ini. Bicarakan dengan ibu dan adikmu. Lihat lokasinya besok dengan Bima. Rasakan. Dan putuskan dalam 3 hari. Jika kamu menolak, tidak masalah. Saya akan ganti rugi gerobak dan modal usahamu dengan uang tunai penuh. Pilihan ada di tanganmu. Wahyu memandangi foto ruko itu, lalu menatap wajah Pak Aryo yang serius namun penuh dukungan. Di satu sisi, ada zona nyaman ketidakpastian yang sudah dikenalnya, berjuang dengan gerobak, hidup sehari-hari.
Di sisi lain, ada sebuah pintu besar menuju dunia yang sama sekali asing, penuh dengan janji sekaligus ancaman kegagalan yang lebih besar. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi soal ganti rugi. Ini adalah sebuah proposal yang mengubah hidup. Sebuah tawaran untuk melompat dari tepian ketergantungan ke dalam lautan kewirausahaan yang dalam. Saya akan pikirkan, Pak, dan saya akan lihat tempatnya. Ucap Wahyu akhirnya, suaranya bertekad. Bagus, kata Aryo sambil tersenyum. Itu awal yang baik. Ingat, Wahyu, terkadang rezeki datang bukan dalam bentuk yang kita minta, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Sekarang, mari kita makan siang. Kamu pasti lapar. Proposal yang mengejutkan itu kini terbentang di depan Wahyu. Bukan lagi di layar laptop atau di atas kertas, tapi di dalam benaknya, membayangi setiap napasnya. Dia membawa pulang bukan hanya foto sebuah ruko, tapi sebuah pertanyaan yang akan menentukan jalan hidupnya. Apakah dia cukup berani untuk menerima sebuah anugerah yang hampir terasa seperti beban? Dan apakah dia percaya bahwa dirinya, Wahyu, si penjual nasi kuning, bisa menjadi seorang pemilik usaha? Kabarnya menyebar cepat, bagai tetesan minyak di atas air tenang, melingkar dari lantai 30 hingga ke kantin di basement. Si penjual nasi kuning yang ditabrak itu dapat ruko gratis dari Pak Aryo. Katanya mau dibikinin restoran. Kasian amat sih, dikasih segitu. Enak bener ya, nabrak aja dapat ruko. Di meja makan siang di kantin gedung Arta Wibawa, Ferry Wijaya, 38, manajer marketing, mendengar desas-desus itu dengan semakin dalam kerutnya kening. Tangannya menggenggam sumpit plastik sedikit terlalu kuat. Sebagai orang yang telah membangun karir selama 10 tahun dengan susah payah, naik dari staf biasa, mendengar tentang pemuda miskin dapat fasilitas istimewa, membuat asam lambungnya naik. Memang benar. Fair? Itu cerita tentang penjual nasi yang kemarin. Tanya rekan satu divisinya, Andi. Ferry menyendok nasi dengan gerakan kasar. Entahlah. Tapi kalau benar, itu kebijakan yang sangat tidak profesional. Kita punya program CSR yang terstruktur, dengan seleksi ketat. Bukan dengan cara seperti memberi hadiah karena rasa bersalah pribadi. Andaikan itu bagian dari program kebangkitan usaha mikro yang sedang kita rancang. Celetuk seorang staf junior. Itu harus melalui proposal, analisis dampak, approval dari direksi. Bukan keputusan mendadak karena mobil perusahaan nabrak gerobak. Potong Ferry dengan nada tinggi. Di matanya, ini bukan soal membantu orang, tapi soal prosedur, tentang fairness. Dan mungkin, sedikit tentang rasa tidak adil yang menggerogoti. Dia cuma beruntung saja ditabrak. Sementara itu, Wahyu sedang berdiri di depan ruko putih biru 2 lantai di Jalan Merak nomor 15 bersama Bima. Lokasinya bagus, di pertigaan kecil, dekat dengan perkantoran menengah dan permukiman padat. Masih kosong, berdebu, tapi cahaya matahari pagi menyinari ruangan yang lapang di lantai dasar. Wahyu bisa membayangkan dapur di belakang, beberapa meja di depan, dan mungkin kasir kecil di dekat pintu. Ini sangat besar, gumam Wahyu. Suaranya bergema di ruang kosong. Untuk awal memang terasa besar, akui Bima. Tapi bayangkan potensinya. Bisa menampung 30 orang sekaligus. Kamu juga bisa pakai lantai 2 untuk tempat tinggal, jadi mengurangi biaya sewa kos dan lebih dekat dengan usaha. Wahyu berjalan pelan. Kakinya menapak lantai keramik putih yang kusam. Dia membayangkan aroma nasi kuningnya memenuhi ruangan ini, suara gemericik wajan, tawa pelanggan. Sebuah mimpi. Tapi kemudian bayangan itu terganggu oleh suara hatinya sendiri. Aku bisa mengisi ruang sebesar ini? Apa tidak akan sepi? Prosesnya bagaimana, Mas Bima? Kalau saya setuju, tanya Wahyu, masih ragu. Kami akan bantu proses perizinannya. Izin usaha mikro, IUMK, izin higiene dari Dinas Kesehatan, tanda daftar usaha. Tim legal dan external affairs kita yang urus. Untuk renovasi, kita akan sediakan kontraktor terpercaya. Desainnya sederhana saja, bersih, dan fungsional. Kamu yang tentukan layout dapur dan penempatan meja sesuai kebutuhan masak-memasakmu. Semua terdengar terlalu mudah, terlalu mulus. Di kampung halamannya, untuk sekadar memperbaiki atap yang bocor saja,
harus mengantri berbulan-bulan mengurus surat ke kelurahan. Keraguan Wahyu mulai bercampur dengan kecemasan yang lebih konkret. Apa benar semua ini gratis? Tidak ada harga yang harus dibayar nanti. Keraguan itu ternyata bukan tanpa alasan. Esok harinya, ketika Bima mulai mengurus berkas permohonan IUMK atas nama Wahyu dengan alamat usaha di Jalan Merak 15, dia mendapat telepon dari bagian legal. "Mas Bima, ada masalah. Surat rekomendasi dari kelurahan untuk lokasi itu ditolak. Katanya ada surat dari warga sekitar yang keberatan dengan adanya usaha makanan di lokasi itu, takut menimbulkan bau dan masalah parkir." Bima mengernyit. Itu aneh. Lokasi itu sebelumnya adalah bengkel sepeda motor, yang jelas-jelas lebih berisik dan berbau. Siapa yang mengajukan keberatan? Tidak jelas, Mas. Suratnya anonim. Tapi kelurahan jadi hati-hati. Mereka minta ada sosialisasi dulu dengan warga. Ini adalah birokrasi klasik yang bisa memperlambat proses berbulan-bulan. Bima segera melapor ke Pak Aryo. Keberatan warga. Aryo mengetuk-ngetuk meja dengan jari tengahnya. Matanya menyipit. Cepat sekali responnya. Seolah-olah sudah ada yang menyiapkan halangan. Coba periksa, siapa pemilik bengkel sebelumnya, dan siapa tetangga terdekat ruko itu. Investigasi kecil yang dilakukan Bima mengungkap sesuatu yang menarik. Pemilik bengkel sebelumnya adalah seorang pensiunan yang sudah pindah ke luar kota. Tetangga terdekat adalah sebuah warung kopi dan sebuah toko kelontong. Ketika Bima mendatangi mereka, pemilik warung kopi justru menyambut baik. "Wah, bagus tuh ada rumah makan. Bisa saling ngasih pelanggan. Saya gak pernah kirim surat keberatan." Toko kelontong juga mengaku tidak tahu menahu. "Malah saya senang. Nanti orang beli makan bisa sekalian beli minum atau rokok di sini." Jadi, surat keberatan itu fiktif. Seseorang sengaja menghambat. Di sisi lain, Wahyu yang tidak tahu soal ini, datang ke kelurahan dengan niat baik, ingin mempercepat proses. Dia berpakaian rapi, membawa surat pengantar dari Bima. Petugas kelurahan yang menerimanya, seorang bapak berkumis, melihatnya dari atas ke bawah. "Wahyu, yang dapat ruko dari Pak Aryo Wibisono itu ya?" tanyanya. Nada suaranya datar. "Iya, Pak. Lumayan beruntung kamu. Nabrak dikit dapat ruko." Ucapan itu tajam, penuh sindiran. Suratnya ini belum lengkap. Fotokopi KTP sama KK harus yang terbaru. Surat keterangan usaha dari RT RW juga harus ada cap basah. Dan ini, alamatnya kan belum jelas usaha atau tempat tinggal. Harus ada surat keterangan domisili usaha yang berbeda. Daftar permintaan itu panjang dan berbelit. Wahyu pulang dengan perasaan frustrasi. Dia merasa dihambat, dipermainkan. Malam itu, di rumah, Rani memperhatikan kakaknya yang murung. "Kak, kenapa? Prosesnya susah ya?" "Rasanya, seperti ada yang tidak ingin saya berhasil," keluh Wahyu. "Seperti dapat rezeki tapi harus melalui lorong penuh duri." Ibu Sumiati yang mendengar, berkata dengan bijak, "Yu, rezeki yang besar biasanya memang diuji. Orang lain lihat kamu dapat kemudahan, mereka bisa iri. Itu ujiannya. Sekuat apa kamu memegang amanah itu?" Kata iri itu menggema di telinga Wahyu. Siapa yang iri? Tetangga? Petugas kelurahan? Atau mungkin orang di dalam perusahaan Pak Aryo sendiri? Benar. Di kantor, Ferry, kebetulan, bertemu dengan Kepala Bagian External Affairs yang menangani perizinan Wahyu. "Lagi urusin perizinan si penjual nasi? Ribet ya? Memang masyarakat sering khawatir dengan usaha baru. Apalagi yang dapat fasilitas khusus, biasanya dapat penolakan. Saran saya, lebih baik dialihkan ke program CSR reguler kita saja, biar lebih smooth." Ucapan itu terdengar seperti saran, tapi terselubung pesan, "Lepaskan saja. Ini terlalu merepotkan." Kepala Bagian External Affairs, yang tidak tahu motif tersembunyi Ferry, hanya mengangguk. Tapi dia tetap menjalankan perintah Pak Aryo. Aryo sendiri sudah mencium sesuatu yang tidak beres. Ketika Bima melaporkan temuan tentang surat keberatan fiktif dan sikap kelurahan yang tiba-tiba berbelit, dia hanya berkata, "Lanjutkan."
Gunakan semua jalur resmi kita. Jika perlu, saya akan telepon camatnya langsung. Tapi, cari tahu siapa dalangnya. Saya ingin tahu siapa yang tidak senang dengan keberhasilan orang kecil. Konflik mulai mengkristal. Di satu sisi, ada Wahyu yang polos dan penuh keraguan, mulai merasakan betapa beratnya mendapat kemudahan. Di sisi lain, ada Ferry yang diam-diam menggunakan pengaruh dan pengetahuannya tentang birokrasi untuk memperlambat, berharap proyek ini gagal dengan sendirinya atau Wahyu menyerah. Dan di tengah, ada Pak Aryo yang dengan tekad baja, bersedia melawan arus untuk memenuhi janjinya, melihat ini sebagai ujian pertama bagi Wahyu, dan mungkin juga bagi integritas perusahaannya sendiri. Bisikan iri itu mungkin belum terucap keras, tapi dampaknya sudah nyata. Sebuah rintangan birokrasi yang dirancang untuk menguji ketahanan seorang pemuda miskin dan komitmen seorang CEO. Perjuangan Wahyu untuk bangkit ternyata bukan hanya melawan keadaan, tetapi juga melawan sikap apatis dan keiri hatian yang tersembunyi di balik senyuman formal dunia orang-orang mapan. Lorong menuju restoran mewah itu ternyata gelap dan berliku, jauh sebelum cahaya keberhasilan tampak di ujungnya. Udara pagi di Jalan Merak nomor 15 terasa berbeda. Ada getaran harap dan sedikit tegang. Setelah berbulan-bulan perjuangan melawan birokrasi yang sengaja diperlambat, yang akhirnya tuntas setelah intervensi pribadi Pak Aryo kepada camat setempat, ruko putih biru itu kini telah bertransformasi. Di depan, tergantung papan nama sederhana namun elegan dengan huruf kayu natural, kuning bersinar. Di bawahnya, tulisan kecil, nasi kuning spesial masakan rumah. Sebuah banner besar terpampang, Grand Opening, hari ini, diskon 50% untuk 100 pelanggan pertama. Wahyu berdiri di balik pintu kaca yang masih berlapis stiker plastik pelindung. Jantungnya berdegup kencang bagaikan genderang perang. Dia mengenakan kemeja putih baru dan celemek berwarna kuning mustard dengan logo kecil, kuning bersinar, di dada. Hadiah dari tim marketing Pak Aryo. Tangannya berkeringat dingin. Ruko itu tidak mewah, tapi sangat bersih dan fungsional. Lantai keramik abu-abu muda, dinding putih terang dengan aksen kayu di beberapa bagian. Ada 10 meja kayu solid dengan kursi anyaman rotan yang nyaman. Di dekat pintu, sebuah konter kasir kecil dengan mesin kasir digital sederhana. Tapi pusat segalanya adalah dapur semi terbuka di belakang, yang dipisahkan oleh partisi kaca bening sehingga pelanggan bisa melihat sebagian aktivitas di dalam. Dapur itu adalah surga bagi Wahyu. Kompor besar berkekuatan tinggi, wajan-wajan baja tebal, rak bumbu yang tertata rapi, dan kulkas display berisi bahan baku segar. Semua ini masih terasa seperti mimpi. "Sudah siap, Mas Wahyu?" tanya Sari, staf marketing yang ditugaskan mendampingi hari pertama. Seorang gadis energik yang percaya diri. Wahyu menghela napas. "Saya takut sepi, Mbak." "Jangan khawatir. Promosinya sudah jalan di media sosial dan poster di sekitar sini. Pak Aryo juga sudah mengirim email ke seluruh karyawan. Mereka pasti datang." Benar saja, tepat pukul 10, waktu pembukaan, sudah ada beberapa orang berjejer di luar. Tidak hanya karyawan Arta Wibawa, tapi juga warga sekitar yang penasaran. Saat Wahyu membuka pintu, sorak-sorai kecil dan tepuk tangan menyambutnya. Dia tersenyum kaku, membalas salam. Kerumunan masuk. Dalam sekejap, 10 meja terisi. Suara pesanan, tawa, dan bunyi bel kasir mengisi ruangan yang sempat sepi. Wahyu, dengan dibantu 2 karyawan barunya, Mbak Surti, seorang ibu parubaya yang berpengalaman di warung makan, dan Adit, remaja tetangga yang cekatan, berlari-lari kecil memenuhi pesanan. Menu hari itu adalah nasi kuning komplit, ayam, telur balado, perkedel, tempe orek, sambal teri, serta beberapa masakan rumahan tambahan seperti sayur asem dan ayam bakar bumbu rujak. Aroma yang keluar dari dapur menggugah selera. Sari sibuk memotret untuk konten media sosial. Pelanggan pertama yang menyelesaikan makanannya, seorang bapak karyawan, mendekati konter. "Enak, Mas. Nasi kuningnya pas, sambalnya nendang. Bakal langganan nih." Ucapan itu seperti sihir yang melepas ketegangan di pundak Wahyu. Senyumnya mulai natural. Dia melihat wajah-wajah puas, piring-piring yang kosong. Ini bekerja. Usahanya bekerja. Namun, di balik keramaian, masalah kecil mulai mengintai.
Antrean di kasir mulai panjang karena Wahyu dan Adit masih canggung dengan mesin kasir. Beberapa pelanggan mengeluh karena pesanannya tertukar atau terlambat. Stok ayam bakar habis lebih cepat dari perkiraan, memaksa Wahyu harus memasak ulang dengan terburu-buru. Puncaknya adalah ketika seorang ibu-ibu komplain. Sayur asemnya kok kurang asem, dan ikannya cuma dikit. Wahyu, dengan keringat bercucuran, langsung membungkuk hormat. Maaf, Bu. Ini baru pertama kali buka. Besok pasti saya perbaiki. Dia mengganti sayur asem itu dengan menu lain dan memberi diskon tambahan. Tapi insiden itu meninggalkan bekas. Di luar, sebuah gerobak nasi campur biasa yang biasanya mangkal di ujung jalan, milik Bang Juki, 45, hampir sepi. Bang Juki memandang sinis ke arah kuning bersinar yang ramai. Beberapa langganannya hari ini memilih mencoba tempat baru. Bisik-bisik di antara pedagang kaki lima mulai terdengar. Dasar anak baru, dikasih modal orang kaya langsung besar kepala. Lihat aja, bulan depan juga sepi. Orang-orang balik lagi ke kita. Tempat gitu MAH cuma buat orang kantoran. Kita MAH rakyat kecil tetap butuh gerobak. Suara-suara itu belum sampai ke telinga Wahyu. Tapi energi negatifnya seperti awan gelap di atas kesuksesan kecilnya. Hari pertama berakhir dengan campuran rasa. Secara finansial, sukses luar biasa. Omsetnya hampir menyamai sebulan penjualan gerobaknya dulu. Tapi secara energi, Wahyu kelelahan parah. Bersih-bersih sampai larut. Dia duduk sendirian di salah satu meja, menatap sisa-sisa hari yang sibuk. Sari yang akan pulang mendekatinya. Hari pertama yang bagus, Mas. Tapi ada beberapa catatan. Dia menunjukkan beberapa komplain di media sosial dan ulasan online. Pelayanannya lambat. Porsinya kecil untuk harganya. Enak sih, tapi masih kacau. Wahyu membaca, dadanya sesak. Saya pikir semua akan sempurna dengan tempat yang bagus. Gumamnya lelah. Tidak ada yang sempurna di hari pertama, Mas. Ini justru bahan evaluasi. Besok, kita buat sistem antrian yang lebih baik. Latih Adit dan Mbak Surti lagi. Dan untuk porsi, kita standarkan. Malam itu, Wahyu menelepon Pak Aryo. Suaranya gugup melaporkan hasil hari pertama. Dengar, Wahyu, kata Aryo di seberang telepon. Suaranya tenang. Kamu hari ini tidak menjual nasi kuning saja. Kamu belajar mengelola operasional. Keributan, komplain, itu bagian dari proses. Jangan dianggap sebagai kegagalan, tapi sebagai data berharga. Apa yang akan kamu perbaiki besok? Pertanyaan itu membuat Wahyu berpikir. Sistem pesanan, Pak. Saya akan buat nota pesanan kecil biar tidak tertukar. Dan siapkan bahan lebih banyak. Bagus. Lakukan. Dan ingat, kompetitor bukan hanya restoran lain, tapi juga persepsi pelanggan. Mereka yang komplain, jika kamu tangani dengan baik, bisa jadi pelanggan setia. Hubungi mereka, minta maaf, dan tawarkan makan gratis besok. Wahyu mencatat. Nasihat itu praktis, langsung bisa diterapkan. Keesokan harinya, kuning bersinar, buka dengan beberapa perubahan. Ada papan kecil, silakan antri di sini, dan buku pesanan. Wahyu juga memasang tulisan tangan. Kami masih belajar, maaf jika ada kekurangan. Saran Anda sangat berharga. Sikap rendah hatinya justru menarik simpati. Beberapa pelanggan hari pertama yang komplain datang kembali, dan terkejut mendapat perlakuan khusus. Mereka merasa dihargai. Ulasan online mulai berubah. Pemiliknya humble dan mau mendengar. Hari kedua sudah lebih cepat. Tapi tantangan baru datang. Pemasok ayam tiba-tiba membatalkan pasokan dengan alasan stok habis. Padahal biasanya selalu tersedia. Wahyu panik. Sampai akhirnya seorang pemasok lain, yang direkomendasikan oleh tim logistik Artawibawa, menawarkan diri. Harganya lebih mahal 10%. Wahyu curiga, tapi tidak punya pilihan. Lalu, ada insiden sampah. Tukang sampah yang biasa lewat tiba-tiba, lupa, mengambil sampah dari resto Wahyu, sampai menumpuk dan menimbulkan bau. Wahyu harus menyuapinya dengan uang rokok ekstra agar mau mengambilnya. Rasanya,
Setiap langkah maju diikuti 2 langkah rintangan kecil. Seperti ada yang ingin melihatnya tersandung. Di akhir minggu pertama, Kuning bersinar, bertahan, ramai, tapi tidak seramai hari pertama. Omzet stabil. Wahyu mulai menemukan ritme. Tapi matanya yang kini lebih awas melihat gerobak Bang Juki di ujung jalan, yang kadang melirik arah restonya dengan pandangan tajam. Dia juga mendengar bisik-bisik dari tukang sayur langganannya. Katanya sih ada yang suruh utak-atik pemasok kamu, Yu. Siapa? Wahyu tidak tahu. Mungkin Bang Juki. Mungkin orang lain. Malam minggu, Pak Aryo menyempatkan datang secara incognito, duduk di meja paling belakang. Dia memesan nasi kuning komplit dan diam-diam mengamati. Setelah makan, dia memanggil Wahyu. Rasanya tetap autentik. Itu poin plus terbesarmu, puji Aryo. Tapi aku lihat kamu masih menjalankan segalanya sendiri. Kamu perlu delegasi. Percayakan hal operasional pada Mbak Surti. Kamu fokus pada kualitas rasa dan hubungan dengan pelanggan. Dan Aryo menurunkan suaranya. Aku dengar ada masalah dengan pemasok dan sampah. Ceritakan. Wahyu menceritakan dengan jujur. Aryo mendengarkan, wajahnya serius. Ini bukan kebetulan. Tapi jangan hadapi dengan konfrontasi. Hadapi dengan keunggulan. Buat restomu begitu baik, sehingga rintangan-rintangan kecil seperti itu tidak akan menghentikanmu. Untuk pemasok, besok Bima akan berikan daftar pemasok terpercaya dari mitra perusahaan. Kamu tidak perlu bergantung pada satu orang. Resto Kuning bersinar, akhirnya terbuka. Bukan sebagai sebuah kesuksesan instan, tetapi sebagai sebuah permulaan yang keras, penuh dengan pelajaran pahit dan manis. Wahyu belajar bahwa memiliki tempat yang bagus hanyalah awal. Perang sebenarnya adalah dalam konsistensi, mengelola masalah, dan menghadapi tekanan dari luar, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Dia juga belajar bahwa di balik bantuan besar Pak Aryo, ada banyak mata yang mengawasi, ada yang mendukung, ada yang berharap dia jatuh. Namun, setiap kali melihat ibu dan adiknya datang berkunjung, wajah mereka yang penuh kebanggaan memberinya kekuatan. Dan setiap kali seorang pelanggan tersenyum puas, hilanglah sedikit keraguan dalam hatinya. Cahaya Kuning bersinar, memang telah dinyalakan. Tapi apakah cahaya itu akan terus bersinar terang, atau akan meredup oleh angin iri dan ujian kesabaran? Itu sepenuhnya tergantung pada ketangguhan pemuda di balik dapurnya. Senja mulai menyelimuti Jalan Merak. Sisa-sisa cahaya jingga menyapu lantai restoran yang baru saja sepi setelah gelombang makan malam. Wahyu dan Mbak Surti sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu di belakang konter, sementara Adit membersihkan meja-meja terakhir. Suasana lelah namun puas. Omzet hari ini stabil, dan ada beberapa pelanggan baru yang datang karena rekomendasi dari media sosial. Besok kita harus siapkan lebih banyak ayam bakar, Mbak. Itu paling laris, kata Wahyu sambil mencatat di buku inventory yang dia mulai rajin isi. Bener, Mas. Tapi pemasok ayam kemarin nawarin harga yang agak mahal, ya? Sahut Mbak Surti, wajahnya khawatir. Masih dalam toleransi, kok. Yang penting pasokannya lancar, jawab Wahyu, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dia masih was-was dengan insiden pemasok sebelumnya. Tiba-tiba, pintu kaca restoran dibuka dengan kasar, membuat bel kecil di atasnya berdering keras. 5 orang lelaki memasuki ruangan. Mereka bukan seperti pelanggan biasa. Pakaiannya kaos oblong dan celana jeans kumal, beberapa bertato, dan ekspresi wajahnya tidak ramah. Yang memimpin adalah pria berbadan besar dengan kumis tebal dan mata sipit, Bang Juki, penjual nasi campur dari ujung jalan. Tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya, ada 4 orang lain yang tak dikenali Wahyu, tapi dari caranya berdiri, mereka jelas bukan untuk makan malam. Adiknya yang masih membersihkan langsung membeku. Mbak Surti menarik napas pendek. Wahyu menelan ludah. Rasa lelahnya langsung berganti dengan kewaspadaan tinggi. Dia melangkah keluar dari balik konter, mencoba tetap tenang. Selamat sore, Bang. Mau makan? Kita hampir tutup, tapi masih ada beberapa lauk. Bang Juki tidak menjawab. Matanya menyapu ruangan, penuh cibiran. Wah, restonya bagus bener ya, Yu.
Dari gerobak udah naik kelas jadi restoran mewah. Berkat tabrakannya. Ucapannya seperti pisau. Kawan-kawannya tertawa kecil, sinis. Bukan begitu, Bang. Ini usaha baru saya. Silakan duduk kalau mau cobain. Tawar Wahyu, masih berusaha sopan. Gak usah pura-pura baik, potong Bang Juki. Suaranya tiba-tiba keras. Kamu pikir kami gak tahu? Kamu dikasih modal sama bos gedung itu buat ngambil rezeki kami. Sejak kamu buka, gerobak saya sepi. Warung-warung kecil di sini juga pada sepi. Kamu datang bawa modal gede, harga kamu bisa lebih murah, tempat kamu bagus. Kamu bunuh usaha kecil-kecilan. Tuduhan itu meluncur deras. Salah satu lelaki di belakangnya menendang kursi kosong hingga tergeser dengan suara kasar. Wahyu merasakan amarah mulai mendidih. Tapi dia ingat pesan Pak Aryo, hadapi dengan keunggulan, bukan konfrontasi. Juga ingat pesan ibunya, orang iri itu ujian. Bang Juki, saya gak bermaksud begitu, jawab Wahyu, mencoba menenangkan. Saya cuma mau hidup juga. Kalau gerobak Bang sepi, mungkin kita bisa bicara. Saya bisa kasih rekomendasi pelanggan kantor yang mungkin butuh catering. Atau, jangan sok baik, bentak salah seorang anak buah Bang Juki, seorang pemuda kurus dengan rambut dicat merah. Kami gak butuh belas kasihan dari anak baru sok sukses kayak kamu. Kami mau keadilan. Apa maksudnya keadilan? Tanya Wahyu, nadanya mulai tegang. Bang Juki maju selangkah, hingga jaraknya hanya sejengkal dari Wahyu. Bau rokok dan keringat menusuk hidung. Keadilan itu sederhana. Kamu tutup toko ini. Atau paling gak, naikin harga kamu sampai level yang sama dengan kami. Jangan jual murah. Atau, dia menatap tajam, kami yang bikin kamu rugi. Setiap hari, sampai kamu enek sendiri. Ancaman itu jelas. Mbak Surti gemetar, menarik lengan Adit untuk mundur ke dapur. Adit, yang masih remaja, wajahnya pucat. Wahyu berdiri tegak. Di dalam hatinya, rasa takut dan marah berperang. Tapi dia juga ingat masa kecilnya, ketika ayahnya pernah dihadang preman pasar dan memilih diam, hanya untuk esok harinya gerobaknya dicuri. Ayahnya menyesal tidak melawan saat itu. Bang Juki, kata Wahyu, suaranya kini lebih tegas. Saya hormat Bang sebagai senior di sini. Tapi saya juga punya hak untuk berusaha. Saya tidak mencuri pelanggan dengan jahat. Mereka yang memilih. Kalau saya harus menaikkan harga semena-mena, itu namanya kartel, dan itu melukai pelanggan. Saya tidak bisa. Lalu kamu pilih yang sulit. Bang Juki menyeringai. Kami bisa bikin hidupmu sengsara. Sampah kamu nggak akan ada yang angkut. Pasokan barang kamu akan selalu ada masalah. Dan yang paling parah, dia menunjuk ke jendela kaca lebar. Kaca bagus begini gampang pecah kalau kena batu. Itu ancaman vandalisme. Wahyu menggigit bibir. Tangan kanannya mengepal. Dia ingin sekali melawan, membalas, mengusir mereka. Tapi 5 lawan 1? Tidak mungkin. Dan jika terjadi keributan, reputasi restonya yang masih bayi akan hancur. Tiba-tiba, dari dapur, terdengar suara telepon berdering. Mbak Surti yang masih ketakutan menjawab dengan suara bergetar. Halo? Iya, ini kuning bersinar. Lalu, dengan suara sedikit lebih keras, dia berkata, Oh, Pak Aryo? Iya, Mas Wahyu di sini. Tapi sedang ada tamu, Pak. Beberapa orang menyebut nama Pak Aryo seakan memberi efek kejutan. Bang Juki dan kawan-kawannya saling memandang. Nama CEO konglomerat itu bukan main-main. Wahyu mengambil kesempatan. Silakan, Bang. Mau bicara dengan Pak Aryo? Beliau yang punya andil di sini. Kalau ada masalah, mungkin bisa disampaikan ke beliau. Tawaran itu membuat Bang Juki ragu. Keberaniannya yang tadi tampak dari jumlah orang, sedikit mengempis mendengar nama besar itu. Dia mungkin berani menghadapi Wahyu, tapi berhadapan dengan kekuatan hukum dan uang di belakang Aryo Wibisono, itu lain cerita. Kami gak butuh bicara sama bos-bos gedung, gerutu Bang Juki, tapi nadanya sudah melemah. Kami mau kamu ngerti.
Kami rakyat kecil harus solidaritas. Jangan serakah. Saya tidak serakah, Bang, jawab Wahyu, melihat celah. Saya cuma mau bertahan. Begini, bagaimana kalau besok siang, saya yang traktir Bang dan teman-teman makan di sini? Kita ngobrol baik-baik. Mungkin ada solusi. Saya bisa bantu promosikan gerobak Bang pada pelanggan saya yang cari makan siang cepat dan murah. Kita bisa kerjasama, bukan bersaing. Tawaran itu tak terduga. Bukan melawan, tapi merangkul. Ekspresi kawan-kawan Bang Juki mulai berubah. Ada yang tampak tertarik dengan ide makan gratis. Bang Juki sendiri tampak bimbang. Harga dirinya terlanjur ditekan. Tapi tawaran Wahyu masuk akal dan memberi jalan keluar tanpa harus kehilangan muka. Dia memandang restoran yang bersih, lalu kembali ke wajah Wahyu yang tulus meski tegang. Jam berapa? Tanyanya pendek, mata masih menyipit. Jam 1 siang, setelah rush hour. Saya siapkan nasi kuning spesial, jawab Wahyu. Bang Juki mengangguk pelan, lalu tanpa kata lagi, berbalik dan meninggalkan restoran. Keempat temannya mengikutinya. Satu di antaranya masih melirik ke arah dapur dengan penasaran. Pintu tertutup. Suasana hening seketika. Hanya terdengar napas berat Wahyu dan gemertak Mbak Surti yang keluar dari dapur. Alhamdulillah, bisik Mbak Surti, tangannya di dada. Adit terlihat hampir menangis lega. Gila, Mas, saya kira bakal digebukin. Wahyu menarik napas panjang. Tubuhnya tiba-tiba lemas. Dia bersandar di konter. Telepon tadi, benar dari Pak Aryo? Tanyanya pada Mbak Surti. Mbak Surti menggeleng, malu-malu. Bukan, Mas. Itu telepon salah sambung. Tapi saya pikir, mungkin bisa bikin mereka segan. Wahyu terkekeh kecil, campur lelah dan kagum. Pintar, Mbak. Terima kasih. Tapi perasaan lega itu tidak bertahan lama. Wahyu melihat keluar jendela. Bang Juki dan gerombolannya masih berkumpul di seberang jalan, berbicara dengan serius. Ancaman itu belum benar-benar berlalu. Pertemuan besok siang akan menjadi penentu. Apakah akan ada perdamaian, atau justru menjadi awal dari konflik yang lebih terbuka? Malam itu, Wahyu menelepon Bima, melaporkan kejadian tersebut. Kamu menanganinya dengan baik, Wahyu, puji Bima. Pak Aryo akan bangga. Dia selalu bilang, kekuatan terbesar adalah ketika kamu bisa mengubah musuh potensial menjadi mitra. Tapi tetap hati-hati. Saya akan atur supaya ada security non-seragam yang menjaga area sekitar besok siang, untuk jaga-jaga. Sebelum tidur, Wahyu memikirkan kata-kata Bang Juki. Kami rakyat kecil harus solidaritas, itu menyentuhnya. Benar, dia sendiri adalah rakyat kecil. Bedanya, dia dapat kesempatan. Apakah dengan menerima kesempatan dari Pak Aryo, dia tanpa sadar telah memutus solidaritas itu? Atau justru dia bisa menggunakan kesempatannya untuk mengangkat yang lain? Pertanyaan itu mengganggunya. Esok hari, di meja makan dengan Bang Juki, dia tidak hanya harus bernegosiasi soal harga dan pelanggan. Dia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa keberhasilannya bukan ancaman, tetapi bisa menjadi berkah bagi sekitarnya, jika mereka mau membuka diri. Tamunya yang tak diundang hari ini mungkin telah pergi. Tapi mereka meninggalkan sebuah tantangan yang lebih dalam daripada sekadar ancaman fisik. Tantangan moral dan sosial yang harus dijawab Wahyu jika ia ingin kuning bersinar, benar-benar bersinar tanpa menimbulkan kegelapan bagi orang lain. Ruang kerja Pak Aryo di lantai 30 pagi itu dipenuhi dengan sinar matahari yang tajam. Namun, wajahnya yang biasa tenang dan analitis tampak sedikit berkerut saat mendengarkan laporan lengkap dari Bima tentang ancaman preman terhadap Wahyu dan restonya. Bang Juki, penjual nasi campur, gumam Aryo, menatap laporan singkat yang berisi latar belakang sosok tersebut. Usaha turunan, punya 3 anak, istri sakit-sakitan. Tekanan ekonomi membuatnya frustrasi, dan melihat Wahyu sebagai ancaman langsung. Ya, Pak, yang mengkhawatirkan, dia punya koneksi dengan kelompok preman lokal yang menguasai uang keamanan di wilayah itu, tambah Bima. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, ini bisa membesar. Aryo berdiri, berjalan mendekati jendela. Di kejauhan, dia bisa membayangkan Jalan Merak nomor 15. Wahyu menawarkan pertemuan siang ini.
Iya, Pak. Dia ingin berbicara baik-baik, menawarkan kerjasama. Itu langkah yang matang. Tapi di dunia mereka, kadang diplomasi butuh dukungan kekuatan yang jelas. Aryo memutar badannya. Saya akan ikut pertemuan itu. Bima terkejut. Pak, apakah itu bijaksana? Risikonya lebih besar jika saya tidak datang, potong Aryo dengan tenang. Jika mereka melihat saya, bos besar, datang sendiri tanpa pengawalan berlebihan, duduk bersama mereka di meja yang sama, itu mengirim pesan yang kuat, bahwa saya serius dengan ini, dan bahwa Wahyu benar-benar didukung. Dan yang lebih penting, saya ingin mendengar langsung keluhan mereka. Bukan melalui filter, tapi keamanan Anda. Atur satu mobil pengawal berjarak. Mereka tidak perlu masuk. Saya akan masuk hanya dengan kamu. Tunjukkan bahwa kita datang sebagai pihak yang ingin mendengar, bukan sebagai orang yang menakuti. Bima mengangguk, meski raut wajahnya masih khawatir. Saya akan atur, Pak. Pukul 13.05, kuning bersinar, sengaja sepi dari pelanggan lain. Wahyu telah menyiapkan meja besar di tengah, dengan beberapa piring besar nasi kuning komplit, ayam bakar, dan aneka lauk lain. Udara terasa tegang. Bang Juki datang bersama 3 orang temannya, termasuk si rambut merah. Mereka duduk dengan sikap defensif, mata waspada. Wahyu, dengan celemek kuningnya, menyambut dengan sikap hormat. Terima kasih sudah datang, Bang. Silakan dicoba. Mereka mulai makan dengan enggan, tapi ekspresi di wajah mereka perlahan melunak. Rasanya memang enak. Nasi kuningnya gak beda jauh sama yang dulu di gerobak. Komentar salah seorang, tak sengaja memuji. Resepnya sama, Bang. Cuma tempatnya saja yang berubah. Jawab Wahyu sambil duduk di ujung meja. Pembicaraan awal berjalan kaku. Bang Juki menyampaikan keluhannya lagi. Penurunan pendapatan, kekhawatiran akan dominasi usaha besar yang diwakili oleh restoran Wahyu, dan rasa ketidakadilan. Kenapa kamu yang ditabrak dikasih segalanya? Kami yang bertahun-tahun jualan di sini dapat apa? Tanya Bang Juki, suaranya masih penuh dendam. Wahyu hendak menjawab, tapi tiba-tiba bel pintu berbunyi. Semua mata tertuju ke pintu. Pak Aryo masuk, hanya dengan kemeja lengan panjang linen dan celana chino. Tidak ada jas, tidak ada pengawal yang terlihat. Bima mengikutinya dari belakang, juga dengan pakaian kasual. Wahyu terkejut, langsung berdiri. Pak Aryo. Bang Juki dan kawan-kawannya juga terpana. Mereka mengenali wajah itu dari berita-berita di TV. CEO konglomerat yang sangat berkuasa itu sekarang berdiri hanya beberapa meter dari mereka, di sebuah restoran kecil. Maaf saya terlambat, ucap Aryo dengan santai, mendekati meja. Boleh saya bergabung? Bang Juki terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, tak kuasa menolak. Kursi disediakan, dan Aryo duduk tepat di antara Wahyu dan Bang Juki. Bima berdiri agak ke belakang, dekat pintu dapur. Saya dengar ada percakapan penting di sini. Dan saya merasa perlu datang karena saya juga punya andil dalam situasi ini, kata Aryo, membuka pembicaraan. Suaranya tenang, tidak menggurui. Saya Aryo Wibisono. Dan Anda adalah Bang Juki, ya? Bang Juki mengangguk. Sikapnya masih kaku. Iya, saya cuma penjual nasi campur, Pak. Tidak ada, cuma, di usaha mandiri, Bang Juki. Saya juga mulai dari bawah. Ibu saya jualan gorengan. Kalimat itu sengaja diucapkan untuk mencairkan suasana. Aryo mengambil sepiring nasi kuning yang disodorkan Wahyu, mencicipinya. Enak. Warisan keluarga ya, Wahyu? Iya, Pak. Dari almarhum Bapak. Aryo mengangguk, lalu menatap Bang Juki. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Anda melihat usaha Anda terancam karena pesaing baru yang datang dengan modal lebih kuat. Itu wajar. Bukan cuma modal kuat, Pak, tapi juga dukungan penuh dari orang selevel Bapak. Kami lawan siapa? Sahut Bang Juki, berani karena didorong rasa frustrasi. Pertanyaan yang bagus. Aryo meletakkan sendoknya. Tapi saya ingin meluruskan.
Saya tidak membantu Wahyu untuk menciptakan pesaing bagi Anda. Saya membantunya karena kecelakaan itu adalah kesalahan perusahaan saya, dan karena saya melihat potensi dalam dirinya. Tapi potensi itu tidak harus mengorbankan potensi orang lain. Dia melanjutkan, Wahyu menawarkan kerjasama. Itu langkah yang tepat. Tapi mari kita bicara konkret. Apa yang bisa kita lakukan agar usaha Anda dan usaha Wahyu bisa berjalan beriringan, bahkan saling menguatkan? Suasana hening. Bang Juki dan teman-temannya saling pandang. Mereka datang dengan ekspektasi konfrontasi, bukan tawaran diskusi solutif dari seorang CEO. Contohnya, lanjut Aryo, Wahyu punya pelanggan karyawan yang butuh catering cepat untuk rapat. Mereka mungkin terlalu sedikit untuk pesan ke restoran besar, tapi cocok untuk pesan nasi kotak dari gerobak Anda. Wahyu bisa jadi perantara. Atau, sebaliknya, ketika restoran ini kelebihan order, Wahyu bisa menyalurkan ke gerobak-gerobak terpercaya di sini. Itu namanya kemitraan. Ide itu sederhana, tapi revolusioner bagi mereka yang terbiasa berpikir zero-sum game. Bang Juki memperhatikan. Tapi, siapa yang mau kerja sama-sama kami? Kami cuma pedagang kaki lima. Ucapnya, masih skeptis. Itulah kenapa saya datang, jawab Aryo. Untuk memberi jaminan bahwa kemitraan ini akan didukung. Saya akan meminta tim dari perusahaan saya untuk membuat program kecil, memfasilitasi koneksi antara usaha mikro di sekitar sini dengan klien-klien potensial dari gedung perkantoran. Tapi syaratnya, Anda semua harus bersedia meningkatkan standar kebersihan dan kualitas sedikit. Saya akan sediakan pelatihan singkat gratis. Tawaran itu di luar dugaan. Bukan uang, bukan ancaman, tapi peluang naik kelas dengan syarat yang jelas. Dan tentang uang keamanan yang selama ini Anda bayar pada preman itu, tambah Aryo, suaranya sedikit lebih tegas. Itu akan berhenti mulai hari ini. Saya sudah bicara dengan Kapolsek setempat. Akan ada patroli lebih intensif di wilayah ini. Usaha kecil yang sah tidak boleh lagi dizalimi. Ini adalah intervensi langsung yang sangat powerful. Seseorang dari kawanan Bang Juki, si rambut merah, tiba-tiba bersuara. Beneran, Pak? Gak bakal ada yang ganggu kami. Tidak akan. Selama Anda berusaha dengan jujur. Aryo menatap mereka satu persatu. Tapi saya juga minta komitmen dari Anda. Jangan mengganggu usaha Wahyu. Dia bukan musuh. Dia bisa menjadi jembatan bagi Anda semua untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Bang Juki menunduk, memproses semuanya. Harga dirinya yang semula ingin dipertahankan dengan kekerasan, kini ditawari jalan keluar yang justru mengangkat martabatnya. Dia melihat ke Wahyu, yang dari tadi dia mendengarkan dengan serius. Wahyu, kata Bang Juki akhirnya, maafkan saya kemarin. Saya cuma takut. Wahyu segera membungkuk. Tidak apa, Bang. Saya juga baru belajar. Kalau Bang Juki dan teman-teman setuju, saya ingin benar-benar kerjasama. Saya bisa kasih daftar pelanggan kantor yang butuh catering harian. Dan untuk mulai, saya mau pesan 30 bungkus nasi campur dari Bang untuk konsumsi karyawan di sini besok. Gimana? Itu adalah perintah nyata pertama. Tanda kepercayaan. Bang Juki, mata berkaca-kaca, entah karena haru atau lega, mengangguk kuat. Saya bisa. Pasti yang terbaik. Pertemuan yang awalnya penuh ancaman berubah menjadi sesi brainstorming kecil. Mereka bahkan mulai membahas menu apa yang cocok untuk catering kantor, dan bagaimana sistem pengirimannya. Sebelum pergi, Pak Aryo menarik Wahyu ke samping. Kamu lihat? Kekuatan sejati bukan menekan, tapi mengangkat. Sekarang kamu punya sekutu, bukan musuh. Tapi ingat, janji harus ditepati. Pastikan kerjasama ini berjalan adil. Wahyu mengangguk. Perasaan hormatnya meluap. Terima kasih, Pak. Anda tidak harus datang sendiri. Harus, potong Aryo. Kadang, pemimpin harus turun ke lapangan, merasakan langsung. Ini mengingatkan saya pada akar saya. Dan itu penting. Intervensi Pak Aryo bukan dengan uang atau kekuasaan yang dipamerkan, tetapi dengan kehadiran, empati, dan solusi nyata yang membangun jembatan.
Dia telah mengubah dinamika kekuasaan yang timpang menjadi sebuah potensi kemitraan. Saat Aryo dan Bima pergi, suasana di Kuning Bersinar sudah berbeda. Bang Juki bahkan membantu membersihkan meja. Kita mulai besok, Yu. Saya antar nasinya jam 11. Malam itu, Wahyu mencatat pelajaran penting, bahwa dalam bisnis, seperti dalam hidup, musuh terberat seringkali adalah ketakutan dan kesalahpahaman. Dan bahwa kepemimpinan sejati, seperti yang ditunjukkan Pak Aryo, memiliki kekuatan untuk mengubah rasa takut menjadi harapan, dan ancaman menjadi peluang. Namun, di balik keberhasilan diplomasi ini, ada seseorang yang memperhatikan dari jauh. Ferry, dari dalam mobilnya yang diparkir di ujung jalan, melihat Pak Aryo keluar dari restoran kecil itu dengan senyum puas. Dan di wajah Ferry, bayangan iri dan rasa terancam itu semakin dalam. Intervensi langsung bos besar untuk usaha receh seperti itu pertanda bahwa Wahyu bukan sekadar proyek CSR biasa. Dia adalah prioritas pribadi Aryo. Dan bagi Ferry, itu artinya ancaman pada posisinya sendiri, karena perhatian dan sumber daya bosnya kini teralihkan. Konflik dengan preman mungkin selesai, tapi konflik di dalam korporasi, yang lebih halus dan berbahaya, baru saja memasuki babak baru. 2 bulan berlalu sejak pertemuan damai dengan Bang Juki. Kuning Bersinar bukan hanya bertahan, tapi mulai berkembang pesat. Kemitraan dengan para pedagang kaki lima sekitar, dimulai dengan catering harian dari Bang Juki, ternyata membuka pasar baru. Wahyu menjadi semacam hub penghubung antara permintaan korporat, dari karyawan Artawibawa dan gedung sekitarnya, dengan pasokan dari pedagang kecil. Omsetnya stabil. Bahkan ia sudah mulai mencicil pengembalian pinjaman modal awal kepada Pak Aryo, sesuai kesepakatan. Wahyu pun mulai percaya diri. Dia mengambil kursus manajemen keuangan sederhana online, dan dengan bimbingan Bima, sistem pembukuan restonya semakin rapi. Bahkan, ide untuk membuka cabang kecil mulai terbesit, meski masih jauh dari eksekusi. Namun, seperti matahari yang bersinar terang, bayangannya pun semakin gelap. Ferry, sang manajer marketing yang terus-menerus diserang rasa iri dan frustrasi, memutuskan untuk bertindak. Dia tahu tidak bisa menyerang Wahyu secara langsung tanpa menarik kecurigaan. Jadi, dia menyerang dari sisi yang paling vital bagi usaha kecil yang sedang naik daun, arus kas. Pak Aryo, sebagai CEO, tentu tidak mengurus hal-hal detail seperti pencairan dana untuk program kecil seperti dukungan operasional Kuning Bersinar. Ada mekanisme yang didelegasikan. Ferry, dengan kewenangannya di marketing yang juga menangani sebagian anggaran CSR dan program kemitraan, mengendalikan aliran dana tambahan yang seharusnya diberikan untuk ekspansi kecil Wahyu, seperti pembelian alat dapur tambahan dan peningkatan sistem pendingin. Dengan licik, Ferry memanfaatkan kesibukan Pak Aryo yang sedang fokus pada merger besar perusahaan dengan grup internasional. Dia menyiapkan dokumen yang tampak sah, menunjukkan bahwa dana talangan tahap kedua untuk Kuning Bersinar sudah dicairkan dan disalurkan. Padahal, uang itu dialihkan ke rekening Dumi yang dia kendalikan. Dia juga memanipulasi laporan, sehingga di sistem terlihat seolah-olah Wahyu sudah menerima dana tersebut. Masalah mulai muncul saat Wahyu, sesuai rencana, hendak membeli mesin pendingin display baru dan beberapa peralatan dapur. Dia menghubungi Bima, yang kemudian mengecek ke bagian keuangan. Dana untuk pengembangan tahap 2 sudah cair, Mas Wahyu. Seharusnya sudah masuk rekening kamu minggu lalu, kata staf keuangan kepada Bima. Bima menghubungi Wahyu. Wahyu cek rekening. Kosong. Awalnya, mereka mengira ada kesalahan teknis bank. Tapi setelah diperiksa berkali-kali, dan konfirmasi dari bank bahwa tidak ada transfer masuk dengan nominal tersebut, kecurigaan mulai muncul. Wahyu berusaha tenang. Tapi kebutuhan tidak bisa menunggu. Mesin pendingin lamanya sudah sering mati, mengancam kesegaran bahan makanan. Tanpa alat baru, kapasitas dan kualitas bisa turun. Dia menggunakan sisa keuntungannya untuk menutup kebutuhan mendesak. Tapi itu menggerus modal kerjanya. Tagihan dari pemasok mulai menumpuk karena ia harus menunda pembayaran. Tekanan finansial yang tiba-tiba ini membuat Wahyu panik. Dia berusaha menghemat di mana-mana, mengurangi porsi sedikit yang langsung dikeluhkan pelanggan, menunda gaji tambahan untuk Mbak Surti, bahkan mempertimbangkan meminjam lagi, tapi ingat janjinya pada diri sendiri untuk mandiri.
Puncaknya adalah ketika pemasok ayam dan sayur utama, yang sudah menjalin hubungan baik, mulai menagih keras karena tunggakan yang menumpuk. Maaf, Yu. Kami juga butuh uang. Kalau minggu ini belum lunas, kami stop kirim dulu. Ancam salah satu pemasok. Wahyu terjepit. Dia terlalu gengsi untuk langsung melapor pada Pak Aryo. Dia merasa telah merepotkan sang CEO terlalu banyak. Dan ada rasa malu, seolah-olah dia gagal mengelola anugerah yang diberikan. Mungkin, bisik suara keraguannya, memang nasibku cuma jadi penjual gerobak, bukan pengusaha restoran. Dalam keputusasaan, seorang tengkulak, yang entah bagaimana tahu kesulitan Wahyu, muncul. Dia menawarkan pinjaman cepat, tanpa agunan, tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Gampang, Yu. Cair cepat. Buat nutup tagihan dulu. Nanti bisa diangsur. Bujuknya. Wahyu, yang terjepit dan melihat gelagat Bang Juki dan partner lainnya mulai khawatir dengan stok barang yang tak kunjung datang, hampir saja tergoda. Tapi sesuatu menghentikannya. Ingatan akan nasihat ayahnya. Utang itu seperti air laut, makin diminum makin haus, dan ingatan akan mata Pak Aryo yang percaya padanya. Malam itu, di restoran yang sepi setelah tutup, Wahyu duduk sendirian di meja paling belakang, kepala tertunduk. Mbak Surti menghampiri, menaruh segelas air. Mas, ada masalah keuangan ya? Gaji saya boleh ditunda. Tidak apa-apa. Saya lihat Mas sudah seperti anak sendiri. Ucapan tulus itu melelehkan pertahanan Wahyu. Air matanya jatuh. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Mbak, uang talangan dari perusahaan tidak kunjung cair. Saya takut telah melakukan kesalahan. Kesalahan terbesar adalah memendam masalah sendirian, kata Mbak Surti dengan bijak. Orang yang membantumu dulu, pasti mau mendengarkan lagi. Keesokan harinya, dengan tekad bulat meski malu, Wahyu menelepon Bima. Mas Bima, saya mau bertemu Pak Aryo. Ada masalah serius. Pertemuan itu diadakan di ruang kerja Pak Aryo. Wahyu, dengan wajah lesu, menjelaskan situasinya dengan jujur. Dana yang tak kunjung cair, tagihan menumpuk, tekanan dari pemasok, dan godaan rentenir. Aryo mendengarkan dengan ekspresi semakin berang. Bukan pada Wahyu, tapi pada situasi ini. Kamu mengatakan dana itu seharusnya cair 2 minggu lalu. Tanyanya, suara rendah namun berbahaya. Iya, Pak. Tapi di rekening saya tidak ada. Aryo menekan tombol interkom. Bima, ambilkan semua dokumen pencairan dana untuk program bantuan Kuning Bersinar, tahap 2. Dan panggil manajer keuangan serta Ferry ke sini, sekarang. Suasana ruangan mendadak beku. Dalam 15 menit, manajer keuangan dan Ferry sudah ada di depan meja Aryo. Ferry berusaha tampak tenang, tapi matanya menghindari kontak. Ferry, kamu yang menangani alur dokumen untuk pencairan dana ini. Menurut sistem, dana sudah cair dan ditransfer. Tapi penerima tidak menerimanya. Bagaimana penjelasanmu? Tanya Aryo langsung ke inti. Mungkin ada kesalahan teknis transfer, Pak. Atau kesalahan nomor rekening dari penerima, jawab Ferry cepat, sambil melirik ke Wahyu dengan pandangan menyalahkan halus. Nomor rekening sama dengan yang digunakan untuk pencairan tahap 1, dan untuk pembayaran rutin hasil penjualan catering ke perusahaan kita. Tidak pernah ada masalah. Sanggah Bima, yang sudah memeriksa data. Aryo memandangi Ferry. Tatapannya seperti sinar X. Saya minta audit penuh terhadap aliran dana ini, mulai sekarang. Libatkan auditor internal. Dan, Ferry, selama proses audit, kamu saya beri paid leave. Serahkan semua akses dan dokumen terkait ke Bima. Wajah Ferry pucat. Pak, ini tidak adil. Saya hanya menjalankan prosedur. Prosedur akan membuktikan semuanya, potong Aryo dengan dingin. Jika kamu bersih, tidak perlu khawatir. Setelah Ferry dan manajer keuangan keluar dengan wajah muram, Aryo memandang Wahyu. Maaf, Wahyu. Ini kelalaian saya. Saya terlalu fokus di tempat lain dan mengira segalanya berjalan lancar. Masalahmu adalah tanggung jawab saya. Bukan salah Bapak. Saya juga seharusnya lebih proaktif konfirmasi, kata Wahyu. Tidak. Kewajiban orang yang memberi kepercayaan adalah memastikan kepercayaan itu tidak disalahgunakan.
Aryo mengambil cekbok pribadinya. Untuk saat ini, saya akan ganti dana yang macet itu dari pribadi. Kamu gunakan untuk melunasi tagihan dan beli peralatan yang dibutuhkan. Urusan dengan perusahaan nanti kita selesaikan setelah audit selesai. Wahyu hampir menolak. Tapi Aryo sudah menuliskan cek dengan nominal yang cukup. Ini bukan hadiah. Ini pinjaman pribadi saya kepadamu, tanpa bunga. Kembalikan kapanpun kamu mampu. Tapi sekarang, selamatkan usahamu dulu. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti Wahyu. Dia hampir menangis lagi. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata tidak penting. Buktikan dengan usahamu yang semakin sukses. Aryo berdiri, berjalan ke jendela. Wahyu, dunia bisnis tidak selalu indah. Selalu ada orang yang iri, yang memanfaatkan kelemahan, yang berkhianat. Pengkhianatan dari dalam adalah yang paling menyakitkan. Tapi ini pelajaran berharga untukmu. Trust but verify. Percaya, tapi selalu verifikasi. Dan jangan pernah ragu untuk meminta bantuan saat kau benar-benar membutuhkannya. Audit internal berjalan cepat. Dalam seminggu, kebenaran terungkap. Ferry telah mengalihkan dana itu untuk menutupi kerugian kecil di proyek marketing pribadinya yang gagal. Bukti-bukti kuat ditemukan. Ferry segera dipecat dengan tidak hormat, dan proses hukum mulai dijalankan. Bagi Wahyu, badai ini akhirnya berlalu. Dengan dana darurat dari Pak Aryo, dia melunasi semua tagihan, membeli peralatan baru, dan bahkan memberikan bonus pada Mbak Surti sebagai permintaan maaf atas keterlambatan gaji. Hubungan dengan pemasok pulih, bahkan lebih kuat. Namun, peristiwa ini mengubahnya. Dia tidak lagi polos menerima segala bantuan begitu saja. Dia belajar membaca laporan keuangan dengan lebih cermat, meminta konfirmasi setiap transfer, dan membangun hubungan langsung dengan bagian keuangan perusahaan, melewati hierarki yang rumit. Beberapa minggu kemudian, di acara syukuran kecil atas terselesaikannya masalah dan kesuksesan kemitraan dengan pedagang lokal, Pak Aryo datang. Dia mengumpulkan Wahyu, Bang Juki, dan beberapa pedagang lain. Kalian tahu, sebuah rantai itu sekuat mata rantai terlemahnya, kata Aryo pada mereka. Jika satu jatuh, yang lain akan tertarik. Tapi jika saling menguatkan, rantai itu bisa mengangkat beban yang sangat berat. Wahyu hampir jatuh karena sebuah pengkhianatan. Tapi dia bertahan karena belajar meminta tolong. Dan kalian, yang siap membantunya dengan menunda tagihan atau memberikan kelonggaran, itu adalah kekuatan sebenarnya. Dia menepuk pundak Wahyu. Kamu telah melewati ujian yang tidak terduga. Bukan hanya ujian kemiskinan, tapi ujian kepercayaan dan pengkhianatan. Dan kamu lulus. Sekarang, kuning bersinar, bukan lagi sekadar ganti rugi atas sebuah kecelakaan. Ia adalah simbol ketahanan dan kemitraan sejati. Restoran itu memang belum menjadi resto mewah, seperti dalam impian. Tapi ia telah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Sebuah usaha yang berdiri di atas fondasi kejujuran, ketekunan, dan dukungan yang tulus. Dan Wahyu, sang pemuda miskin penjual nasi, kini telah berubah menjadi seorang pengusaha muda yang tangguh, dengan mata yang lebih waspada namun hati yang tetap bersyukur. Pengkhianatan dari dalam telah gagal menggulingkannya. Justru, ia mengukuhkannya. Dan cahaya, kuning bersinar, terus berpendar, tidak hanya dari lampu restoran, tetapi dari keyakinan bahwa kebaikan dan ketekunan, meski diuji oleh iri hati dan khianat, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk terus bersinar.